Cerita dimulai pada tahun 2000-an di sebuah kota yang memiliki labirin besar di tengahnya. Di dalam tempat ini, terdapat ruang raksasa yang penuh dengan monster aneh dan berbahaya. Namun, di sana juga tersimpan harta karun luar biasa dan barang-barang sihir berkekuatan besar. Itulah sebabnya banyak orang terjun ke dalam penjara bawah tanah, Dungeon, tersebut, bermimpi untuk menemukan barang-barang ini dan menjadi kaya. Namun, semakin dalam seseorang masuk, semakin berharga harta karunnya, dan semakin besar pula bahayanya. Risikonya begitu besar sehingga banyak petualang akhirnya menemui ajal yang malang dicakar para monster. Sekarang, kita melihat sekelompok penjelajah terpojok oleh sekawanan monster buas. Salah satu makhluk maju dengan cepat, dan salah satu petualang sudah pasrah menerima nasibnya. Namun tiba-tiba, sambaran petir ungu yang kuat menghantam makhluk itu tepat di kepala dan menghancurkannya. Serangan itu berasal dari sebuah barang khusus, sejenis tanduk yang berderit dengan energi listrik. Dua petualang yang selamat mendongak, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kita kemudian mengetahui bahwa tanduk itu digunakan bersama dengan logam bercahaya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pada saat itu, seorang pemuda berambut hitam muncul memegang meriam yang terbuat dari bahan-bahan tersebut. Monster itu dikalahkan dengan satu tembakan dan pemuda itu berkomentar bahwa senjata itu sangat sepadan dengan biaya mananya. Dia mendarat di dekat para penjelajah yang berterima kasih kepadanya dan memintanya untuk membereskan sisa monster lainnya. Protagonis kita kemudian berdiri di sana dengan ekspresi kosong, tidak mengerti permintaan mereka yang merasa berhak dibantu itu. Melihat hal itu, si petualang terkejut dengan reaksi pemuda tersebut dan menyadari kesalahannya. Pemuda itu mengabaikan mereka dan mengatakan bahwa dia berada di sana hanya untuk mencari bahan karena dia perlu menghidupi saudara perempuannya. Tiba-tiba, kedua pria itu ketakutan melihat lebih banyak monster muncul di tebing. Tak lama kemudian, 3 makhluk baru turun dari bebatuan, siap menyerang kelompok yang tersisa. Kedua pengecut itu melarikan diri dan memohon bantuan sementara pahlawan kita tetap tenang. Kakinya mulai bersinar dengan aura biru, dan dia bersiap untuk beraksi. Salah satu orang yang melarikan diri menoleh ke belakang dengan kaget saat melihat bayangan merah melesat melewatinya. Pemuda itu kini memegang pedang api dan mengatakan bahwa dia tidak keberatan untuk bernegosiasi. Dia menawarkan senjata raksasa itu kepada para petualang dan bertanya berapa banyak mereka akan membayarnya. Adegan beralih ke pahlawan kita di sebuah kamar tidur dan dia berkomentar betapa kerennya menggunakan sihir di dunia nyata. Terungkap bahwa Dungeon tersebut sebenarnya mereplikasi dunia game MMORPG berjudul Fantasi Online. Entah mengapa, para pemain game ini bisa menggunakan kemampuan karakter mereka di dalamnya. Senjata dunia nyata tidak berfungsi di dalam labirin, jadi ini adalah keuntungan yang luar biasa. Semua ini dimungkinkan berkat sebuah kubus misterius yang tiba-tiba muncul. Dengan kubus di tangan, protagonis kita, Somat, siap untuk memulai pekerjaannya sebagai seorang artisan, pengrajin. Kelas ini adalah satu-satunya kelas produksi dalam permainan dan karena itu sangat dipandang rendah oleh pemain lain. Pemuda itu kemudian mengambil kubus misterius dan sebuah batangan logam untuk memulai proses pembuatan. Kemudian objek itu mulai bersinar terang saat melelehkan bahan untuk membuat barang baru. Dia bercerita bahwa gaya permainannya selalu terfokus hanya pada penguasaan seni pembuatan barang. Dengan senyum sombong, pemuda itu dengan bangga memamerkan pedang yang baru saja dia tempa. Tiba-tiba, sebuah layar holografik muncul di depannya dengan panggilan dari seseorang bernama Shika. Dia menjawab dan terkejut mendengar orang di ujung sana memohon bantuan dengan putus asa. Shika adalah adik perempuannya dan seorang penjelajah yang jauh lebih kuat darinya yang belum pernah meminta bantuan sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat khawatir, sehingga dia bergegas keluar untuk menemukannya secepat mungkin. Dia berlari menyusuri lorong gelap, meneriakkan nama adiknya, tetapi tidak ada jawaban. Pemuda itu melanjutkan pencariannya yang putus asa, meneriakkan nama Shika di aula kosong yang besar. Tiba-tiba, dia mendengar suara kecil yang lemah memanggil namanya dan segera berhenti berlari. Pada saat itu, seekor peri kecil muncul dan berkata dengan ketakutan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia telah berubah menjadi monster. Protagonis berdiri tegak, lumpuh dan tidak bisa berkata-kata saat melihat makhluk kecil itu. Bahkan para penjaga di dekatnya mulai berteriak kaget melihat pemandangan tersebut. Peri kecil itu menjelaskan bahwa dia pingsan saat menjelajah dan ketika dia bangun, dia tampak seperti ini. Pemuda itu kemudian mengambil makhluk kecil itu di tangannya dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang. Dia memutuskan untuk menggunakan keahlian analisisnya untuk mencoba memahami situasi adiknya. Keahlian artisan ini digunakan untuk memeriksa resep barang dan peralatan. Tapi itu juga berfungsi pada pemain dengan status negatif, menunjukkan resep untuk penyembuhannya. Dia berharap jika transformasi itu adalah status negatif, dia bisa menemukan solusinya. Namun, ketika dia menggunakan skill tersebut, layar hanya menunjukkan statis dan dia mengira itu tidak akan berhasil. Namun di tengah data yang membingungkan, dia berhasil membaca satu baris teks yang jelas. Informasi tersebut mengatakan bahwa satu-satunya obat untuk transformasi ini adalah Philosopher's Stone, batu bertuah, yang legendaris. Ini adalah barang yang sangat langka dalam game dengan beberapa efek ajaib dan sangat kuat. Jika itu adalah Philosopher's Stone, maka kesembuhan dari transformasi tersebut praktis terjamin. Masalahnya adalah tidak ada yang pernah menemukan batu itu, tetapi dia tahu ada resep untuk membuatnya. Namun,
Resep tersebut membutuhkan bahan-bahan yang sangat langka yang hampir mustahil didapat. Satu-satunya jalan keluar adalah membelinya, dan total biaya untuk ini adalah 100 juta emas yang tidak masuk akal. Protagonis kita merasa hancur oleh harganya dan berpikir profesinya menyedihkan, tetapi adiknya segera memarahinya. Peri kecil itu berkata bahwa tanpa kelasnya, mereka bahkan tidak akan tahu tentang obatnya, jadi itu semua berkat usahanya. Dengan ini, pemuda itu tergerak oleh dukungan yang tak terduga dan perasaan syukur memenuhi dirinya. Dia berterima kasih kepada adiknya dengan membelai lembut kepalanya dengan jarinya dan mendapatkan kembali tekadnya. Kemudian dengan moral yang diperbarui, dia menyatakan bahwa mereka akan mengumpulkan setiap bahan yang dibutuhkan untuk resep tersebut. Dan dengan senyum percaya diri, dia berkata bahwa jelas Shika juga harus membantu misi tersebut. Peri kecil itu setuju dengan penuh semangat dan energi karena dia sepenuhnya mempercayai kakaknya. Namun tepat setelah itu, dia menanyakan hal yang paling penting, yaitu bagaimana mereka akan mendapatkan uangnya. Dia menjawab bahwa itu sudah jelas karena mereka hanya perlu mendapatkan jackpot di dalam labirin. Segera mereka tiba di area pertambangan di lantai pertama penjara bawah tanah, sebuah tempat yang penuh dengan gua. Pemuda itu dengan cepat menyadari bahwa tempat itu penuh dengan penjelajah pemula dan pemain baru. Kemudian adiknya bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang berhasil dia buat dengan bahan-bahan yang dia miliki. Dia menunjukkan dengan senyum di wajahnya bahwa dia berhasil membuat beberapa bom tambang kecil. Di dekatnya, beberapa petualang berkomentar betapa bodohnya seseorang memilih kelas yang begitu buruk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang penyihir bernama Ignis, yang berasumsi bahwa pahlawan kita pastilah seorang pemula. Shika menjadi tampak kesal dengan komentar jahat itu, tetapi kakaknya tetap tenang. Yang lain melanjutkan ejekan mereka, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang artisan secara langsung. Tapi pahlawan kita sudah bosan mendengar lelucon yang sama dan tidak terganggu oleh penghinaan tersebut. Melihat kakaknya tidak bereaksi, peri kecil itu marah dan mulai memanggil kelompok itu sekelompok idiot. Penyihir itu tampak bingung, bertanya-tanya apakah makhluk kecil itu adalah monster peliharaan si pemuda. Ignis kemudian kehilangan kesabaran dan mencoba memukul peri itu dengan tongkatnya untuk membungkamnya. Namun, tongkatnya dihentikan di udara dengan sangat mudah oleh tangan yang kokoh. Protagonis kita memblokir serangan itu, membuat penyihir itu benar-benar terkejut dengan kekuatannya yang tidak masuk akal. Pemuda itu kemudian memberikan tatapan mengancam yang mengirimkan rasa ngeri ke tulang belakang penyihir sombong itu. Ignis ketakutan oleh tekanan yang dipancarkan artisan pada saat yang tegang itu. Kemudian Somat menyuruh kelompok brengsek itu untuk menyingkir karena mereka sedang sangat sibuk saat ini. Merasa dipermalukan di depan rekan-rekannya, penyihir itu menjadi geram dan menyiapkan mantra yang kuat. Dia berteriak bahwa si artisan akan membayar atas kelancangannya dan menembakkan ledakan energi ungu. Serangan sihir itu melesat ke arah pahlawan kita, menciptakan ledakan besar. Penyihir itu berkomentar bahwa membuang-buang waktu saja menggunakan mantra kuat pada sampah seperti artisan itu. Namun ketika asapnya menghilang, penyihir itu terkejut melihat si artisan sama sekali tidak terluka. Dia tidak mengerti apa-apa karena api itu menghilang secara misterius dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Terungkap bahwa Somat menggabungkan bom tambang dengan sebotol air sederhana. Dengan ini, dia menciptakan bom air dengan ketahanan api yang sepenuhnya membatalkan mantra tersebut. Pemuda itu kemudian membual, mengatakan bahwa itu tidak buruk sama sekali untuk sebuah barang yang dibuat secara mendadak. Penyihir itu berkeringat dingin dan tidak percaya pada kecerdikan lawannya. Dia menolak untuk percaya bahwa barang-barang sederhana level rendah seperti itu bisa menghentikan sihir kuatnya. Jadi untuk mengungkap kebenaran di balik trik tersebut, dia memutuskan untuk menggunakan keahlian analisisnya. Lingkaran sihir biru muncul di matanya dan mulai memindai statistik si artisan. Setelah melihat hasilnya, si penyihir dan rekan-rekannya benar-benar lumpuh karena terkejut. Beberapa layar informasi muncul dan mereka bertanya-tanya berapa level pemain tersebut. Dengan senyum mengejek, dia menjawab bahwa dia hanyalah seorang perajin, artisan, biasa seperti yang mereka lihat. Sang penyihir kemudian berteriak putus asa karena level pemuda itu adalah 999. Ignis tidak percaya karena itu adalah level maksimum dan mustahil bagi seorang perajin untuk mencapainya. Rekan-rekannya ketakutan dan mulai meragukan kemenangan pemimpin mereka yang sombong. Ignis menjadi murka atas keraguan mereka dan menolak menerima kekalahan yang memalukan tersebut. Ia kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dan menciptakan lingkaran sihir raksasa untuk mantra pamungkas. Dengan raungan memekat telinga, ia merapalkan sihir Earthbreaker untuk menghancurkan musuhnya. Tanah meledak hebat dan bongkahan batu besar terlempar ke arah es. Namun, sang perajin menghindar dengan kelincahan yang mengejutkan tanpa kesulitan sedikitpun. Setelah serangan itu, tanah hancur total dan pahlawan kita tampak sedikit kesal. Penyihir itu mulai tertawa seperti orang gila dan menyombongkan diri karena telah menguasai sihir dari 4 elemen. Namun tiba-tiba, sebuah lubang gelap terbuka di belakangnya, dan 2 mata kuning muncul dari kegelapan. Siluet raksasa yang menakutkan muncul dari lubang tersebut, membuat sang penyihir lumpuh ketakutan. Shika kecil ketakutan oleh kehadiran makhluk misterius yang luar biasa kuat itu. Sang protagonis kemudian menyadari bahwa si bodoh itu akhirnya membuka lubang menuju lantai bawah. Seiring dengan itu, seekor naga merah kolosal muncul dari lubang, dan sekarang mereka menghadapi masalah besar. Tanpa membuang waktu,
monster itu menyiapkan bola api besar di mulutnya untuk menyerang. Ia menembakkan ledakan api dahsyat yang menghanguskan apapun di jalurnya. Sang penyihir berteriak ketakutan melihat serangan itu datang ke arahnya tanpa peluang untuk melarikan diri. Sang penyihir dan rekan-rekannya tertelan api dan menjerit saat mereka jatuh ke dalam lubang. Protagonis kita menciptakan penghalang air untuk melindungi diri dari serangan naga yang kuat. Shikicha dengan putus asa bertanya apa yang harus mereka lakukan dan kakaknya menyesali awal misi yang buruk ini. Dia bertanya apakah Shikicha bisa menggunakan keahlian pramukanya, Scout, tetapi dia menjawab bahwa sebagai peri dia tidak memiliki kekuatan. S menjelaskan bahwa dia hanya butuh Shikicha untuk menemukan titik lemah monster itu dan dia pun setuju membantu. Dia menghindari ledakan api lainnya sementara adiknya terbang mendekati naga untuk menganalisisnya. Shikicha mengaktifkan keahliannya untuk mengungkap titik lemah dan beberapa target muncul di tubuh makhluk itu. Setelah pencarian cepat, dia menemukan titik tepat di pangkal ekor monster raksasa itu. Dengan informasi tersebut, S berlari ke tempat itu dan memasang bom pertambangan pada titik lemahnya. Bom itu meledak tepat di ekor naga, menyebabkan ledakan besar. Sebuah barang langka jatuh dari luka monster itu tepat di depannya. Rekan-rekan penyihir melihat dari jauh dan terkejut karena tembakan ke mata sekalipun tidak mempan. Pahlawan kita mengambil barang itu dan menjelaskan bahwa yang dia butuhkan hanyalah mengenai titik lemah dengan serangan kritis. Dia kemudian mulai menggunakan keahlian merakitnya untuk menggabungkan beberapa barang dengan cepat. Dengan keterampilan triple crafting, dia menyatukan bahan-bahan dengan kecepatan yang mengesankan. Cahaya intens mengelilingi naga itu. Saat senjata baru ditempa dan mewujud, sebuah senjata raksasa yang disebut Dragonic Pile Bunker muncul, sebuah tombak dengan daya tembak yang hebat. Sang perajin menghadapi naga kolosal itu sambil memegang ciptaan barunya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia menerjang maju dan mengarahkan tombak kuat itu tepat ke dada makhluk itu. Sambil meminta maaf, dia berkata bahwa permainan telah berakhir dan saatnya mengakhiri pertempuran itu. Sebuah selongsong amunisi terpental dari senjata, menandakan bahwa serangan telah ditembakkan. Tombak itu menembus dada naga dengan kekuatan luar biasa, dan monster itu meraung kesakitan. S kemudian menarik pelatuk lagi dan beberapa peluru ditembakkan dari dalam tombak. Pemain lain yang bersembunyi dibuat tidak bisa berkata-kata oleh pemandangan luar biasa tersebut. Pemuda itu hanya menjawab dengan, "Ya," singkat dan menatap lubang besar di bawah sana. Sang penyihir memohon bantuan karena dia hampir jatuh menuju kematian. Dia mengeluh telah menghabiskan semua mananya dan tidak punya cara untuk menyelamatkan diri dari jatuh. S kemudian menciptakan tangga tali dan berkata dia bisa membantunya, tetapi dengan satu syarat. Penyihir itu menjadi putus asa dan meminta maaf berkali-kali atas kesombongan dan ketidaktahuannya. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkannya di sana karena itu tidak akan memberinya keuntungan. Dengan senyum jahat, pemuda itu menuntut agar penyihir itu menyerahkan setiap koin terakhir yang dimilikinya. Dia mengambil semua uangnya dan penyihir itu lari ketakutan sementara S melambaikan tangan, mengatakan bahwa senang berbisnis dengannya. Setelah semuanya selesai, dia bersandar di dinding untuk beristirahat sejenak bersama adik perinya di sisinya. Namun tiba-tiba, pemuda itu pingsan dan jatuh ke tanah, membuat adiknya sangat panik. Dia terbangun dengan kelelahan dan mengeluh bahwa perajin memang tidak dibuat untuk pertempuran langsung. Pada saat itu, dua penjelajah lain mendekat dan berkata bahwa mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Salah satu dari mereka menunjukkan ketertarikan pada senjata naga tersebut dan bertanya apakah pahlawan kita bersedia menjualnya. Pria itu langsung menawarkan 300.000 emas dan rekannya menerima penjualan itu tanpa pikir panjang. S memotong kesepakatan itu dan bertanya apakah senjata itu benar-benar sepadan bagi mereka. Penjelajah itu membantahnya dan menunjukkan bahwa senjata tersebut memiliki penguatan, Enhancement, 99, sesuatu yang mustahil didapat. Selain itu, tidak seperti di game, labirin nyata dapat merenggut nyawa, jadi tidak ada yang akan tinggal untuk melakukan farming selamanya. Mendengar logika pria itu, protagonis kita menjadi termenung dan menganalisis proposal tersebut dengan lebih hati-hati. Dengan seringai, dia akhirnya setuju untuk menjual dan menutup kesepakatan dengan mereka berdua. Dengan hadiah penyelamatan dan hasil penjualan, dia mengumpulkan 470.000, tetapi dia masih jauh dari tujuannya. Adegan kemudian berpindah ke kota dengan arsitektur kuno dan beberapa rumah batu. Sambil berjalan melewati jalanan, peri kecil itu merayakan dua pembayaran tak terduga yang berhasil mereka dapatkan. Dia kemudian bertanya apa yang sedang dipikirkan kakaknya, dan pemuda itu berkata dia baru saja mendapat ide cemerlang. Dia menyarankan agar mereka menyerah mencari uang dengan menjelajahi penjara bawah tanah secara jujur, dan Shikicha pun terkejut. Dia berargumen bahwa mereka baru saja kesulitan menangani naga dan akan menemui ajal dengan cepat di lantai bawah. S memotong ucapannya sambil menunjukkan kubus kerajinan, crafting cube, dan mengatakan bahwa mereka memiliki keuntungan. Dengan senyum percaya diri, dia mengangkat pedang dan mengingatkannya bahwa mereka memiliki kemampuan pembuatan barang. Setelah memahami rencananya, peri kecil itu menjadi bersemangat dan matanya berbinar dengan kemungkinan baru ini. Dia menyadari bahwa di dunia nyata ada permintaan besar untuk barang-barang kerajinan, tidak seperti di game. Namun S berkata tidak ada gunanya menjual barang rongsokan murah dan mereka butuh sesuatu yang dijual dengan harga tinggi. Adiknya ragu mereka akan menemukan hal seperti itu.
Tetapi pemuda itu dengan percaya diri menyatakan mereka bisa, karena menurutnya ada tempat yang dibuat khusus untuk itu dan mereka berada tepat di depannya. Tanpa membuang waktu, protagonis kita mendorong pintu raksasa dan memasuki tempat misterius tersebut. Dia menjelaskan bahwa disinilah tempat di mana emas paling banyak berpindah tangan di seluruh Phantom Labyrinth. Cahaya intens bersinar dari dalam bangunan saat pintu terbuka sepenuhnya. Tempat itu sebenarnya adalah rumah lelang legendaris besar tempat barang-barang langka diperdagangkan. Di dalam lelang, beberapa barang berharga terjual puluhan ribu emas dengan cepat. Shikicha kagum dengan jumlahnya, tetapi kakaknya menjelaskan bahwa itu normal untuk lelang terbesar di labirin. Sebuah anting langka terjual seharga 90.000, dan pelelang mengetukkan palu untuk menutup penawaran. Protagonis kita kemudian berkata dengan senyum jahat bahwa pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai sekarang. Barang berikutnya adalah perisai hitam bernama Dark Aegis dengan tawaran awal 100.000 emas. Nilainya naik dengan cepat dengan beberapa tawaran mencapai 400.000 dalam hitungan detik. Seorang wanita pirang kaya mengajukan tawaran 550.000 dan tampak yakin akan menang. Pelelang kemudian mengakhiri lelang dan perisai itu terjual dengan jumlah yang mengesankan tersebut. Dengan pandangan bertekad, S mengatakan bahwa target kerajinan mereka berikutnya adalah perisai itu. Dia menjelaskan bahwa jika ada begitu banyak orang yang bersedia membayar mahal, itu berarti ada permintaan yang tinggi. Rencananya adalah memproduksi massal perisai tersebut dan menjualnya kepada semua orang yang kalah dalam lelang. Dengan senyum jahat, dia sudah membayangkan keuntungan tidak masuk akal yang akan mereka peroleh dengan strategi ini. Untuk membuat Dark Aegis, mereka butuh dua bahan langka, berlian hitam dan darah naga api. Mereka sudah mendapatkan darah dari pertarungan melawan naga tadi, meskipun itu adalah versi bahan yang lebih lemah. Untuk mendapatkan berlian hitam, mereka harus turun ke lantai 2 labirin. Itu adalah rencana awalnya. Tetapi pemuda itu memanfaatkan fakta bahwa beberapa penjelajah kehabisan mana untuk mencari keuntungan. Dia menawarkan salah satu ramuan mana miliknya kepada salah satu dari mereka, tahu bahwa mereka tidak bisa lanjut tanpa itu. Dengan senyum serakah, dia memasang harga 1.000 emas untuk ramuan tersebut, dan pria itu mengeluh tentang harganya yang konyol. Karena mereka ada di sana, pemuda itu berpikir akan menjadi ide bagus untuk memeras sedikit uang receh dari penjelajah lain. Rencananya berhasil dengan sangat baik sehingga dia terbawa suasana dan mulai menjual beberapa barang berguna lainnya. Seorang penjelajah mengeluh tentang harga barang untuk melucuti jebakan, tetapi S mengatakan itu adil. Bagaimanapun, dengan barang itu, mereka bisa melewati jebakan tanpa risiko terluka. Dengan ini, perang penawaran kecil dimulai di antara para penjelajah yang putus asa mendapatkan barang-barang tersebut. Namun tiba-tiba, Shika kecil menyadari sesuatu yang aneh dan memanggil perhatian kakaknya. Dia berteriak ketakutan, menunjuk ke sesuatu yang mendekat dengan cepat di sepanjang lorong. Sekawanan serigala dengan api di punggung mereka muncul entah dari mana, berlari ke arah mereka. Semua penjelajah panik dan berteriak ketakutan saat melihat gerombolan monster tersebut. Si pemuda teralihkan oleh negosiasi dan sekarang harus melarikan diri agar tidak menjadi santapan serigala. Dia berlari mati-matian menyusuri lorong sementara serigala-serigala lapar itu mengejarnya tanpa ampun. Monster-monster itu terus menempel di belakang mereka dan situasi menjadi semakin berbahaya bagi semua orang di sana. Shikicha menyarankan untuk mengalahkan mereka, tetapi kakaknya mengatakan jumlah mereka terlalu banyak dan ledakannya bisa mengenai Shika. Mereka berakhir di jalan buntu dan terpojok oleh kawanan serigala ganas yang tersenyum penuh percaya diri. Si pemuda mengambil kubus kerajinannya dan memutuskan sudah waktunya untuk bertarung. Dia membuat palu perang raksasa dan bersiap untuk menghancurkan semua monster sekaligus. Si pemuda berteriak bahwa dalam situasi terjepit seperti itu, tidak peduli berapa banyak jumlah mereka, dia bisa menjatuhkan semuanya dengan satu serangan kuat. Dia menghantam tanah dan melepaskan gelombang kejut energi biru. Gelombang itu menyapu lorong dan mengalahkan semua serigala sekaligus, membersihkan jalan. Dia kemudian bertanya apakah adiknya baik-baik saja, dan adiknya menjawab ya, dan bahwa serangan tadi sangat sempurna. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, tanah mulai berguncang dan retak di bawah kaki mereka. Serangan itu begitu kuat sehingga menghancurkan lantai dan protagonis kita jatuh ke dalam lubang yang terbuka. Dia berteriak terkejut saat jatuh ke kegelapan lantai di bawahnya. Setelah jatuh cukup lama, dia mendarat di tumpukan puing. Dalam kondisi sedikit linglung, seberkas cahaya menyinari tempat itu melalui lubang di langit-langit, menunjukkan di mana dia berada. Si pemuda menyadari bahwa itu adalah tindakan yang sangat bodoh dan dia bisa saja mati jika bukan karena sistem HP. Dia kemudian teringat pada si penyihir dan merasa malu karena meniru gerakan konyolnya. Tiba-tiba, adiknya terbang turun melalui lubang dan memanggilnya, mengkhawatirkan kondisinya. Dia bertanya apakah kakaknya baik-baik saja dan pemuda itu berterima kasih pada sistem Hitpoint karena telah menyelamatkannya. Shika bertanya di mana mereka berada dan si pemuda memutuskan untuk menciptakan sumber cahaya untuk menyelidiki. Dengan kubusnya, dia membuat lentera ajaib yang memancarkan cahaya emas hangat. Dengan lentera di tangan, dia mengatakan siap untuk melihat apa yang menanti mereka di kegelapan. Saat menerangi tempat itu, dia terkejut melihat bahwa mereka berada di semacam laboratorium kuno. Dia mengatakan bahwa dalam istilah permainan, tempat itu terlihat seperti reruntuhan kuno yang misterius.
Tempat tersebut terbuat dari logam dan memiliki tampilan futuristik yang sangat berbeda dari bagian labirin lainnya. Teknologi canggih di tempat itu memperjelas bahwa sesuatu yang sangat berbeda telah terjadi di sana. Peri kecil itu kagum dengan penemuan tersebut dan memanggil kakaknya untuk melihat sesuatu. Dia berbalik dan terkejut melihat robot raksasa yang tidak aktif di tengah ruangan. Si pemuda mengenali mesin itu sebagai boss raid dari permainan seri Grand Gignal. Dia terkesan karena labirin itu berhasil menciptakan kembali bos yang sangat spesifik. Dari desainnya, dia menyimpulkan bahwa itu adalah Grand Gignal EV, salah satu varian tersulit. Adiknya bertanya apa yang harus mereka lakukan dan si pemuda menjawab bahwa itu pertanyaan yang bagus. Kemudian sang protagonis mengulurkan tangannya, meminta adik kecilnya menunggu sebentar agar dia bisa memeriksa mesin itu dari dekat. Dengan senyum gembira di wajahnya, si pemuda ingat bahwa bos ini sangat terkenal karena menjatuhkan item yang sangat berharga. Namun peri kecil itu panik, memperingatkannya akan bahaya sementara pahlawan kita sudah memanjat monster itu, menyuruhnya untuk tenang. Sambil berjongkok di atas rongsokan logam, perajin muda itu memberikan tatapan yang sangat percaya diri, siap untuk mengutak-atik mesin tersebut. Tanpa membuang waktu, dia meraih tombol hijau bercahaya yang aneh pada baju zirah robot itu dan menekannya. Pada saat itu, cangkang logam mulai mengeluarkan suara, benar-benar mengejutkan protagonis kita yang langsung melompat mundur. Segera, sebuah lubang palka depan terbuka, melepaskan banyak uap, dan dia jatuh ke tanah, berteriak agar adiknya segera mundur. Terengah-engah, si pemuda menatap cahaya hijau kuat yang datang dari dalam mesin dan menarik napas lega karena nyaris lolos dari bahaya. Dengan ini, suasana menjadi sangat tegang dan dia mengeluarkan keringat dingin sementara peri kecil itu bersembunyi ketakutan di balik dinding. Melalui asap yang tebal, siluet wanita yang bercahaya mulai muncul, membuat pemuda itu benar-benar bingung. Kemudian sebuah boneka robot cantik dengan tubuh humanoid terungkap, dikelilingi oleh beberapa kabel di punggungnya dan dengan mata tertutup. Kemudian adegan berpindah langsung keluar labirin yang menunjukkan hari cerah yang indah di atas sebuah rumah besar. Di dalam tempat itu, kita melihat sebuah sapu sedang menyapu lantai kayu sementara seseorang mengeluh bahwa semuanya di sana terlalu kotor. Mengenakan pakaian pelayan klasik, orang tersebut dengan gusar bertanya apakah pemilik rumah tidak biasa bersih-bersih. Kita menemukan bahwa pembersih itu adalah boneka robot itu sendiri, yang mendesah, mengatakan bahwa tuan barunya cukup merepotkan, tetapi dia dengan cepat menambahkan bahwa hal itu membuat pekerjaannya lebih bermanfaat, sementara pahlawan kita hanya menggaruk kepalanya dalam kebingungan total. Dengan ekspresi kelelahan yang murni, si pemuda menatap adik kecilnya, bertanya-tanya bagaimana mungkin situasinya bisa sampai ke titik ini. Pada saat itu, sebuah kilas balik singkat membawa kita kembali ke penjara bawah tanah tepat pada saat android cantik itu terbangun. Mesin itu tiba-tiba terputus dari semua kabel yang menahannya dan jatuh ke lantai, mengejutkan sang perajin. Dijelaskan bahwa boss raid yang mengerikan ini terdiri dari cangkang raksasa dan memiliki inti berbentuk humanoid. Gadis logam itu kemudian mulai bangun dengan cara yang sangat aneh. Dan si pemuda hampir yakin pertarungan ini akan lebih buruk daripada melawan naga. Jadi karena sudah bersiap untuk yang terburuk, dia mengeluarkan kubus kerajinannya, memunculkan layar virtual yang menunjukkan level maksimalnya. Namun, mata bercahaya mesin berbahaya itu hanya fokus pada si pemuda dan dengan cepat mendaftarkan nama pemainnya ke dalam sistem. Dan yang mengejutkan kedua bersaudara itu, suara robotik tersebut hanya mengumumkan bahwa ia mendaftarkannya sebagai tuan barunya. Dengan itu, kita kembali ke masa sekarang di mana pemuda itu menjelaskan bahwa secara aneh robot itu kehilangan ingatan sebagai monster musuh. Kita melihat android yang berdedikasi itu dengan giat membersihkan debu di dinding sementara si pemuda mengeluh bahwa dia tidak bisa menghentikan gadis itu untuk mengikuti mereka. Pantang menyerah terhadap kotoran, dia mengatur batangan logam berat dan membersihkan buku-buku yang berserakan di atas meja yang berantakan di ruangan itu. Kemudian si peri kecil setuju dengan pelayan itu, mengatakan bahwa kakaknya tidak teratur, dan si pemuda berteriak kesal, meminta mereka untuk tidak menjelek-jelekannya. Pelayan yang tidak biasa itu dengan tenang meminta untuk dipanggil Eve, dan pahlawan kita panik, mengatakan bahwa dia adalah misteri besar dalam hidup mereka. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menyuruh Eve untuk menjaga rumah karena dia dan adiknya akan kembali ke labirin untuk menempa perisai berharga. Si pemuda dan si robot saling menatap dalam keheningan yang canggung selama beberapa saat. Android itu kemudian memberikan busur hormat dan mendoakan mereka berdua agar kembali dengan selamat sementara si pemuda merasa sangat canggung. Saat berjalan menuruni tangga batu besar labirin, sang protagonis bertanya-tanya mengapa mesin itu memutuskan untuk bertindak seperti pembersih biasa. Si pemuda menyimpulkan bahwa lore asli monster itu dalam permainan pasti memengaruhi tindakannya. Dan peri kecil itu menjadi sangat penasaran dengan teori ini. Sang perajin membagikan bahwa dalam cerita permainan, mesin-mesin ini adalah robot yang sangat canggih dan sekutu baru mereka ini dulunya melayani sebagai pelayan seorang putri kuno. Mengingat hal itu, sangat masuk akal jika dia kembali ke kepribadian yang jinak ini setelah kehilangan ingatannya. Namun dia lebih suka mengesampingkan misteri besar itu untuk saat ini. Fokus utama mereka sekarang hanyalah mengumpulkan item untuk menempa perisai hitam sampai sesuatu yang tidak terduga benar-benar menarik perhatian pahlawan kita. Berjalan menyusuri lorong gelap, dia bertemu dengan sekelompok besar penjelajah dan segera mengenali orang yang sangat spesifik di antara mereka. Dengan cepat, sang perajin memanggil pria berbaju zirah perak itu dengan nama Oliver,
mengungkapkan bahwa prajurit itu adalah pemain kelas Paladin. Mendengar namanya dipanggil, prajurit berambut abu-abu itu berbalik dengan ekspresi yang sangat serius untuk melihat siapa yang berbicara dengannya di penjara bawah tanah itu. Salah satu sekutunya bertanya apakah dia mengenal bocah itu, dan Oliver dengan cepat mengonfirmasi, mengatakan bahwa bocah itu adalah orang aneh besar yang memaksimalkan kelas yang tidak berguna. Protagonis kita merasa sangat tersinggung, mengeluh bahwa dia punya alasan untuk itu. Namun anggota kelompok lainnya mengejeknya, mengatakan bahwa dia mengakui dirinya aneh, benar-benar mengabaikan leluconnya. Sang Paladin dengan serius memperingatkan sekutunya untuk tidak pernah meremehkan sang perajin dan jangan pernah berpikir untuk mencari masalah dengannya. Veteran itu menjelaskan bahwa statistik dasar pemuda itu akan menghancurkan siapapun di grup dalam sekejap mata, membuat para pemula di sana berkeringat dingin. Saat itu juga, seorang gadis kecil yang berpakaian seperti penyihir dengan antusias mengangkat tangannya dan bertanya apakah kedua pemain berpengalaman itu sebenarnya adalah teman baik. Keduanya menjawab bersamaan dalam sinkronisasi yang sempurna, membantah persahabatan tersebut dan mengklaim bahwa mereka nyaris tidak saling mengenal, membuktikan bahwa jauh di lubuk hati mereka sebenarnya rukun, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Prajurit berbaju zirah itu menatap si pemuda dan bertanya di mana adik perempuannya yang terkenal yang selalu menempel di sisinya. Si pemuda hanya menghela napas panjang dan menunjuk ke punggungnya, menunjukkan peri kecil yang sedang bersembunyi dan memperhatikan seluruh percakapan. Dia memperkenalkan makhluk mungil itu sebagai adiknya dan sang Paladin mengatakan sulit dipercaya, tetapi masuk akal jika dia telah berubah menjadi monster kecil yang lemah. Sang Satria bercanda bahwa pilihan lainnya adalah si pemuda telah kehilangan akal sehatnya dan mengadopsi hewan peliharaan seperti dia, membuat sang perajin mengancam akan menuntutnya atas pencemaran nama baik. Sambil membalikkan badan, pria berambut abu-abu itu memperingatkan bahwa dia tidak punya waktu untuk membantu masalah aneh itu karena dia perlu melatih tim pemula barunya di lantai bawah. Namun sebelum pergi, veteran itu berkomentar betapa melelahkannya mengumpulkan 100 juta koin emas hanya untuk menyembuhkan gadis kecil itu. Sang prajurit mengingat percakapan di mana sang protagonis mengungkapkan bahwa keduanya tidak memiliki ikatan darah, namun dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Sekarang, dengan senyum yang sangat lembut dan tulus di wajahnya, perajin muda itu menjawab bahwa dia jelas akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan gadis itu tanpa berpikir dua kali. Untuk membuktikannya, dia mencubit pipi si peri dalam pelukan yang sangat lucu, menyatakan bahwa dia adalah adik perempuannya yang berharga sementara si mungil itu berteriak minta tolong. Pada saat itu, sebuah kilas balik sedih menunjukkan sang protagonis saat masih kecil sedang menangis di depan sebuah makam di tengah hujan lebat setelah kehilangan orang tua tercintanya. Bocah yang sedih itu mendapati dirinya benar-benar sendirian tanpa kerabat yang membantunya di saat yang menyakitkan itu sampai sebuah payung transparan menutupi kepalanya. Seolah-olah keajaiban sejati telah terjadi, awan gelap mulai menyingkap, menampakkan sinar matahari hangat yang menerangi semua kegelapan itu. Anak yatim piatu kecil itu mengangkat wajahnya yang basah dan penuh air mata, benar-benar terkejut oleh kehadiran tak terduga yang muncul untuk menghibur rasa sakitnya. Kita kemudian melihat orang tua Shika kecil tersenyum sangat hangat, memutuskan untuk mengadopsi bocah kesepian itu hanya karena mereka adalah teman baik dari keluarga lamanya. Si pemuda menjelaskan bahwa keluarga yang ramah itu menerimanya dengan tangan terbuka, semata-mata karena pertimbangan terhadap mendiang orang tuanya. Kemudian putri kecil pasangan itu mengintip penghuni baru itu dengan malu-malu, bersembunyi di balik pintu lorong. Sebagai gadis kecil yang sangat pendiam dan pemalu, dia mendekat perlahan dan segera menerima bocah itu sebagai kakak laki-laki aslinya. Seiring berjalannya waktu, keduanya membangun ikatan yang sangat kuat, bermain bersama, dan bersenang-senang di sekitar rumah. Dan ini menciptakan kenangan indah dan bahagia saat sang protagonis menggendong gadis itu di punggungnya dengan senyum lebar di wajah mereka. Kembali ke masa sekarang, pemuda itu tersentak dari lamunannya saat mendengar suara adik kecilnya memanggilnya dari kejauhan. Dia kemudian berbalik dan melihat peri kecil itu terbang dengan penuh semangat ke arahnya di tengah gua yang penuh dengan kristal biru yang bercahaya. Sambil merayakan dengan meriah, makhluk mungil itu mengumumkan bahwa dia menemukan sebongkah besar berlian hitam yang langka. Sang perajin mengelus kepalanya, memuji pekerjaan pramuka luar biasa yang dilakukan teman mungilnya itu. Pada saat itu, si pemuda membuat janji dalam hati, menjamin bahwa dia akan melakukan apapun untuk mengembalikan tubuh normal gadis itu. Lebih jauh ke depan, mereka melihat kadal hijau beracun yang besar, dan sang protagonis menghitung bahwa dia bisa menjatuhkan beberapa dari mereka sendirian. Namun, masalah besarnya adalah varian mutan ungu raksasa yang bahkan akan membuat paladin yang terampil sekalipun sakit kepala. Peri kecil itu khawatir tentang kekuatan monster tersebut, dan si pemuda mengonfirmasi bahwa statistik dasar makhluk itu sangat tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, mereka menemukan salah satu pemula dari tim lain tergeletak di tanah, menderita racun yang mengabaikan penyembuhan sihir. Gadis kecil itu bertanya dengan putus asa apakah mereka bisa membantu, tetapi si pemuda mengatakan bahwa tanpa bahan yang tepat, tidak mungkin membuat penawar racun. Dia dengan cepat menyerahkan ramuan kesehatan sederhana untuk meredakan rasa sakit anak itu, menyesal karena dia tidak bisa menanyanya dalam keadaan seperti itu. Dengan tatapan serius, sang protagonis menyadari bahwa ada sesuatu yang salah besar dan mereka juga perlu turun untuk menyelidiki. Karena itu satu-satunya jalan yang tersedia, mereka sampai di sebuah lubang besar dengan tangga tali dan memutuskan untuk mengikuti jejak kelompok lain. Tanpa membuang waktu, peri kecil itu terbang turun lebih dulu untuk mengintai di depan sementara kakaknya menyuruhnya untuk sangat berhati-hati.
Dengan percaya diri, pengintai mungil itu mengatakan dia harus berguna dalam hal tertentu dan menyelam ke dalam kegelapan gua yang sangat besar tersebut. Tetapi setibanya di dasar, ia sangat ketakutan saat melihat sesuatu yang mengerikan menguasai seluruh lingkungan tersebut. Kabut ungu beracun yang pekat menutupi dasar tempat itu, dan si gadis kecil memutuskan untuk segera kembali ke atas untuk memperingatkan tentang bahaya tersebut. Kembali di permukaan, si pemuda bertanya apakah ia melihat tanda-tanda keberadaan sang ksatria atau anak-anak lain yang hilang. Gadis kecil itu menyangkalnya, sementara si pemuda menyimpulkan bahwa prajurit veteran itu pasti baik-baik saja menggunakan keterampilan pemurniannya. Ia menyimpulkan bahwa melawan makhluk mutan itu secara langsung di tengah asap beracun adalah tindakan bunuh diri. Ketakutan, si gadis menyarankan agar mereka menyerah di area itu dan mencari berlian di tempat lain yang lebih aman. Namun, sang prajin menunjuk ke arah bebatuan di sekitar sungai lava, menjelaskan bahwa mencoba menjelajah secara membabi buta akan jauh lebih buruk. Menurutnya, rencana Traman adalah menyelinap tepat di bawah hidung monster itu untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Gadis mungil itu mempertanyakan bagaimana mereka bisa melewati kabut beracun tersebut. Dan sang pahlawan hanya menyentuhnya, mengklaim bahwa ia sudah memiliki rencana jenius, yang membuat rekan kecilnya itu terkejut. Pemuda itu memamerkan sebuah pinset logam yang mengkilap, memperingatkan bahwa ia perlu meminjam sesuatu darinya. Gadis kecil itu panik, bertanya-tanya apa yang baru saja dicuri darinya saat si pemuda memegang botol berisi sisik peri. Sang prajin mengabaikan kepanikan gadis itu dan menjelaskan bahwa debu ajaib ini adalah salah satu item perlindungan terbaik dalam permainan, yang mampu menciptakan sesuatu yang sangat berguna saat ini. Dengan senyum percaya diri, ia menyatukan bahan-bahan tersebut menggunakan kubus dan dengan cepat membuat perlengkapan khusus yang disebut syal pelindung. Sang pahlawan mengenakan kain itu di wajahnya, menjelaskan bahwa item tersebut tidak menyembuhkan racun, tetapi lebih dari cukup untuk menahan efek kabut pekat itu. Kemudian dua tersebut memperhatikan dari jauh saat asap ungu menutupi seluruh lantai, dan sang protagonis berkomentar bahwa situasi di sana cukup intens. Dengan gadis mungil yang berlindung di dalam syal, pemuda itu memintanya untuk mengambil alih navigasi dan pramuka kecil itu dengan berani menerima misi tersebut. Namun tiba-tiba, gemuruh keras menggema di tempat itu, dan si pemuda terkejut melihat paladin yang kuat terlempar keluar dari kabut beracun dengan kekuatan penuh. Prajurit berambut abu-abu itu terseret di tanah, mencoba mempertahankan diri dengan perisainya, dan benar-benar terkejut oleh kekuatan brutal yang baru saja ia terima. Pada saat itu, monster mutan raksasa yang mengerikan muncul dari kegelapan, meraung menakutkan tepat di depan veteran yang terjatuh, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kadal ungu besar itu menyerang dengan ekornya, dan sang ksatria nyaris tidak bisa menahan dampak yang menghancurkan itu menggunakan perisainya. Kemudian, sang prajurit menyadari kehadiran pahlawan kita di dekatnya dan merasa sangat malu terlihat dalam situasi yang menyedihkan dan putus asa seperti itu. Namun, menyadari bahaya yang mengancam, ia memutuskan untuk membuang harga dirinya dan berteriak, memohon kepada prajin muda itu untuk membantunya keluar dari mimpi buruk tersebut. Sang ksatria dengan cepat menjelaskan bahwa mereka bisa membuat penawar yang kuat jika mereka berhasil merobek kelenjar racun dari monster raksasa itu sendiri. Sang protagonis menghela napas kesal atas kelancangan pria itu yang meminta bantuan saat ini dan mengingatkannya bahwa penyihir kelompoknya juga bisa membuat serum tersebut. Tetapi sang veteran menunjuk ke samping, menunjukkan bahwa semua sekutu pemulanya sudah benar-benar pingsan oleh racun yang menyebar di udara. Dengan air mata keputusasaan, sang paladin berteriak bahwa ia tidak bisa membiarkan anak-anak itu menemui ajal yang buruk dan berjanji akan membayar jumlah berapapun untuk bantuan pemuda itu. Mendengar kata ajaib yang melibatkan uang, pemuda itu seketika berubah sikap dan tersenyum licik. Sangat menyukai tawaran itu, sang prajin menyatakan bahwa bayaran yang dermawan mengubah seluruh cerita dan dengan cepat memanggil kubus ajaibnya, setuju untuk menutup kesepakatan dengan sang prajurit. Berkeringat dingin sambil menahan serangan monster itu, sang veteran menyatakan rasa terima kasihnya yang luar biasa. Benar-benar lega mendapatkan dukungan pemain tersebut. Dengan harapan baru, sang ksatria memanggil aura bercahaya, mengaktifkan salah satu keterampilan pelindungnya untuk mengalihkan perhatian bos. Monster raksasa itu menyerang dengan ganas menggunakan cakarnya yang berat. Namun sang paladin dengan berani mempertahankan posisinya, bertarung satu lawan satu dengan makhluk mengerikan itu. Binatang ungu itu menyadari perlawanan sang prajurit, dan mata merah besarnya bersinar dengan kemarahan murni, siap untuk melepaskan serangan yang bahkan lebih mematikan. Kemudian, makhluk itu membuka mulut besarnya dan menembakkan ledakan energi beracun yang sangat terkonsentrasi langsung ke arah perisai sang veteran. Tanpa mundur, pemain berpengalaman itu berteriak saat ia mengaktifkan penghalang tertingginya dan menciptakan perisai cahaya biru raksasa untuk menahan serangan yang menghancurkan tersebut. Dampaknya menghasilkan ledakan energi kolosal di mana ledakan ungu mencoba menembus penghalang suci, menciptakan bentrokan kekuatan yang besar di tempat itu. Memanfaatkan celah dari benturan tersebut, sang prajurit melompat sangat tinggi, mengayunkan gada yang bercahaya, dan bersiap untuk menyerang balik dengan segenap kekuatannya. Sang ksatria turun seperti meteor dan mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah makhluk mutan itu, mencoba membuat kadal raksasa yang menakutkan itu linglung. Segera setelah itu, sang paladin melepaskan teriakan perang dan melemparkan perangkat logam bercahaya yang aneh tepat di tengah wajah monster yang marah tersebut. Pahlawan kita memperhatikan semuanya dengan senyum mengejek dan menyuruh monster itu untuk menikmati hadiah tersebut, mengungkapkan bahwa item itu adalah bom flashbang yang kuat.
Artefak itu meledak dengan keras, menciptakan kilatan cahaya membutakan yang menerangi seluruh gua yang gelap dan membuat kadal yang menakutkan itu benar-benar kehilangan arah. Sang ksatria berteriak sekuat tenaga, menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus melawan monster itu. Kemudian bom meledak tepat di wajah kadal raksasa, menciptakan kilatan cahaya yang membuatnya terpaku. Dengan ini, si pemuda menyelinap pergi bersama adik perempuannya sementara sang paladin berteriak bahwa ia mengandalkannya untuk mendapatkan serum. Tetapi sang veteran melihat bayangan besar muncul dan terkejut melihat ekor monster itu menuju ke arahnya. Tidak sempat menghindar, sang ksatria terhempas dengan keras ke tanah oleh serangan brutal monster mutan tersebut. Pada saat itu, mata merah besar makhluk itu mulai bersinar terang lagi, mengungkapkan bahwa cahaya tidak lagi memiliki efek apapun. Peri kecil itu panik, memperingatkan bahwa kadal itu telah menemukan mereka, dan si pemuda menjawab dengan tegang bahwa ia sudah menyadari hal itu. Dengan itu, sang perajin mengumpal kesal, menyadari bahwa ledakan cahaya tadi malah menarik semua perhatian monster itu kepadanya. Ia dengan cepat mencoba menggunakan kubus krianya untuk mempertahankan diri saat monster itu menembakkan ledakan energi beracun lainnya. Namun, sinar ungu itu mengenai tangan si pemuda secara langsung, membatalkan keterampilannya dan membuatnya melangkah mundur kesakitan. Peri kecil itu berteriak ketakutan saat melihat bayangan besar monster itu menutupi mereka, siap untuk melahap mereka sekaligus. Tetapi tiba-tiba, sebuah kilatan emas jatuh dari langit seperti petir, menyerang kepala kadal raksasa itu secara langsung. Kedua bersaudara itu benar-benar lumpuh karena syok. Melihat serangan listrik yang muncul entah dari mana, sihir yang kuat itu menghantam makhluk mutan tersebut ke tanah, menimbulkan banyak debu dan menyebabkan gemuruh keras di tempat itu. Kemudian, protagonis kita membelalakan matanya, berkeringat dingin saat mencoba mencari tahu siapa yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah kabut yang mulai menipis, sebuah siluet wanita dengan mata bercahaya muncul, membuat pemuda itu benar-benar terdiam. Pemuda itu segera mengenali bentuk tersebut dan menggumamkan nama Eve, terkesan oleh kehadiran robot itu yang mengintimidasi. Android misterius itu tetap tidak bergerak, melayang ringan di atas tubuh monster ungu yang telah dikalahkan. Sangat bingung, sang pahlawan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana sementara pelayan itu berlutut dengan anggun di depannya. Pada saat itu, sang perajin panik, berpikir bahwa mesin itu telah mendapatkan kembali ingatannya sebagai bos penyerbu musuh. Ia menyadari bahwa mustahil untuk memenangkan pertempuran melawannya dalam keadaan seperti itu dan bersiap untuk yang terburuk. Menutup matanya, si pemuda meringkuk, mengharapkan serangan fatal dari android kuno yang kuat itu. Tetapi yang mengejutkan semua orang, robot itu hanya mengulurkan tangannya, menawarkan potongan merah dari perlengkapannya sendiri. Pemuda itu membuka matanya, benar-benar tidak mengerti, bertanya dengan bingung apakah itu benar-benar miliknya. Dengan suaranya yang tenang seperti biasa, Eve menjawab bahwa dia melakukan perjalanan jauh ke sana hanya untuk mengembalikan item yang dilupakan tuannya. Sang perajin terbata-bata mengucapkan terima kasih sementara si android dengan bangga menyatakan bahwa ini hanyalah bagian dari tugasnya sebagai pelayan. Kemudian sang protagonis akhirnya menyadari bahwa tali merah dari suspender miliknya memang hilang. Sambil tertawa gugup, ia berterima kasih dengan tulus, mengatakan bahwa ia bahkan tidak menyadari pakaiannya robek saat sedang terburu-buru. Robot itu hanya menatapnya dengan ekspresi netral saat ia berkata bahwa ia tadinya akan meninggalkan item yang rusak itu di rumah untuk diperbaiki nanti. Akhirnya, pelayan setia itu meminta mereka untuk selalu mempercayainya, sementara peri kecil mendarat di tangannya, berterima kasih atas bantuan yang luar biasa. Monster mutan raksasa itu bangkit kembali, meraung dengan marah dan menunjukkan seluruh ukurannya yang mengerikan di hadapan kelompok kecil yang berkumpul di sana. Kemudian pelayan robot itu melangkah di depan tuannya, merentangkan lengannya, dan mengumumkan bahwa dia akan menangani situasi ini secara pribadi. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa melenyapkan makhluk kurang ajar manapun yang mengancam sang perajin juga merupakan bagian dari tugas sehari-harinya. Gusar oleh gangguan tersebut, kadal ungu itu menyerang dengan brutal menggunakan cakarnya yang berat terhadap lawan barunya. Namun yang mengejutkan semua orang, gadis besi itu menahan benturan kolosal itu hanya dengan satu tangan tanpa mundur 1 inci pun. Dengan ini, mata besar monster itu menunjukkan keterkejutan yang nyata saat melihat serangannya dihentikan dengan begitu mudah. Tanpa membuang waktu, monster itu membuka mulutnya dan menembakkan semburan racun mematikan langsung ke arah android yang tak kenal takut itu. Peri kecil itu panik, mengkhawatirkan sekutu mereka, tetapi si pemuda menyuruhnya tenang karena racun tidak mempengaruhi tubuh yang murni mekanis. Muncul tanpa cedera dari asap beracun, sang pelindung memberikan tatapan dingin dan tajam, fokus sepenuhnya untuk melenyapkan target. Kemudian, dengan gerakan sederhana, dia mendorong cakar raksasa itu ke atas, menghasilkan gelombang kejut yang tidak masuk akal yang membuat kadal itu kehilangan keseimbangan. Memanfaatkan celah tersebut, si robot melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa, memangkas jarak dalam sepersekian detik. Dengan presisi bedah, sang prajurit mendaratkan pukulan yang sangat berat tepat di wajah monster itu, menciptakan ledakan kecil saat benturan terjadi. Kekuatan pukulannya begitu besar sehingga makhluk besar itu terlempar ke belakang, sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap combo yang menghukum ini. Pada saat itu, pelayan yang gesit tersebut melihat ekor musuh menuju ke arahnya dan bersiap untuk menghindar tanpa menunjukkan usaha keras. Tiba-tiba, ksatria berambut abu-abu itu menyerbu maju, berteriak sekuat tenaga bahwa ia tidak akan membiarkan monster itu melakukan gerakan lain. Mengambil inisiatif,
Sang veteran mendaratkan hantaman perisai yang menghancurkan ke tubuh monster itu, melepaskan seluruh kekuatan sucinya dalam kilatan besar. Bekerja sebagai tim, pramuka mungil itu menggunakan tangannya seperti lensa dan segera mengaktifkan keterampilannya untuk mengungkap titik lemah. Penglihatan ajaib itu terfokus tepat di bagian belakang leher kadal mutan tersebut, menunjukkan dengan tepat di mana dua petarung itu harus memusatkan semua serangan mereka. Namun, mengamati pertarungan dari jauh, si pemuda menyimpulkan bahwa kerusakan yang mereka berikan masih belum cukup untuk menumbangkan bos itu selamanya. Ia menganalisis bahwa kelas Paladin berfokus pada pertahanan, sementara serangan jarak dekat android kurang memiliki daya hancur yang lebih besar. Melihat para pemula yang tumbang, sang perajin sempat mempertimbangkan untuk fokus membuat penawar racun terlebih dahulu, tetapi menyadari bahwa hanya 2 prajurit tambahan tidak akan mengubah apapun. Tanpa membuang waktu, protagonis kita membuat keputusan berani, meraih kubus ajaibnya yang bercahaya dan memanggil perhatian sang ksatria. Pria berambut abu-abu itu berbalik dengan bingung saat mendengar pemuda itu menuntut agar ia menyerahkan benar-benar semua item berharga di inventarisnya. Kesal tetapi tidak punya pilihan lain, sang prajurit membuka layar sistemnya sementara pemuda itu berjanji akan membuat senjata yang mampu memusnahkan monster tersebut. Percaya diri, sang pahlawan mengatakan kemenangan sudah terjamin karena ia memiliki pelayan terbaik di dunia di sisinya yang menjaga punggungnya. Artefak itu mulai bersinar terang, menyatukan bahan-bahan yang diberikan, dan sang pencipta dengan cepat melemparkan perlengkapan baru itu kepada sekutunya. Dengan lemparan yang kuat, ia mengirimkan senjata yang baru di tempat itu meluncur di udara langsung ke tangan robot gesit di garis depan. Prajurit ahli itu melompat dan menangkap tongkat emas besar di udara, menunjukkan sinkronisasi sempurna dengan niat tuannya. Seketika, energi kuning tajam mengalir dari peralatan tersebut, mengubah item itu menjadi bilah cahaya murni yang sangat tajam dan mematikan. Menyelesaikan pertempuran dengan mahir, android itu memberikan serangan monumental, menebas monster itu dari bawah ke atas dengan kilatan yang menghancurkan. Kemudian, pelayan robot itu menyalurkan energi dalam jumlah yang sangat besar ke pedang raksasa tersebut, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Maka, dengan gerakan yang presisi dan mematikan, dia mengayunkan pedang bercahaya itu ke bawah, membelah udara dengan kekuatan yang mengesankan. Serangan itu benar-benar menghancurkan makhluk mutan tersebut, membelah tubuhnya dengan kilatan cahaya yang sangat kuat. Pada saat itu, prajurit yang gesit itu mendarat dengan anggun di atas cangkang monster tersebut saat energi dari serangan itu mulai menghilang. Dengan ini, tubuh monster itu tidak dapat menahan kerusakan ekstrim dan mulai hancur dalam ledakan energi yang bercahaya. Dengan demikian, android setia itu mendarat di tanah berbatu, menyelesaikan misinya untuk melindungi tuannya dengan sempurna. Dampak pertempuran itu begitu masif sehingga lantai gua hancur total dan dipenuhi retakan di sekelilingnya, sambil memegang inti racun yang bercahaya di tangannya. Gadis besi itu mengumumkan dengan suaranya yang tenang bahwa tugas telah selesai. Kemudian, pemuda itu dan sang paladin berjalan mendekat dengan perasaan kagum ke arah kawah raksasa yang tersisa di tengah medan perang. Untungnya, penawarnya berhasil, dan kita melihat 2 pemula duduk di tanah dalam masa pemulihan sementara peri kecil merayakan keberhasilan mereka. Sang pengrajin menyerahkan botol serum lainnya kepada salah satu prajurit yang terluka, memastikan semua orang benar-benar sembuh. Dengan tim yang telah selamat, ksatria berambut abu-abu dan sekutunya merayakan kemenangan tersebut, dengan tulus berterima kasih kepada duo itu atas bantuan berharga mereka. Namun setelah semua kekacauan ini beres, sang protagonis hanya menarik napas lega karena akhirnya mendapatkan momen kedamaian. Pemuda itu kemudian menatap pelindung mekaniknya, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam karena dia telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi mereka. Dia menyebutkan bahwa dia menempa peralatan itu langsung di tempat karena dia tahu mereka membutuhkan daya tembak setinggi mungkin untuk menang. Si adik kecil yang mungil mulai menggoda pemuda itu, mengatakan bahwa dia menjadi malu-malu dan tidak pernah jujur tentang perasaannya yang sebenarnya. Merasa sangat canggung, sang protagonis menunjuk jarinya, menyatakan bahwa jika dia ingin menjadi pelayannya, dia juga harus membantu dalam pertempuran. Gadis robot itu hanya mendengarkan keluhan tuannya, mempertahankan ekspresi netral dan profesionalnya yang biasa. Kemudian dia membungkuk sedikit, segera menerima perintah dan menegaskan kembali loyalitas totalnya kepada pengrajin muda tersebut. Pada saat itu, sebuah layar sistem muncul menunjukkan keuntungan luar biasa yang mereka hasilkan, menjumlahkan penjualan dan hadiah penyelamatan. Sistem juga mengonfirmasi pengumpulan beberapa berlian hitam dan inti langka monster tersebut, meskipun mereka masih jauh dari target uang mereka. Namun hadiah terbaik dari semuanya adalah notifikasi yang mengonfirmasi bahwa boneka mekanik yang kuat itu secara resmi bergabung ke dalam anggota tim. Adegan beralih ke sebuah rumah mewah raksasa yang jauh, menunjukkan bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Di dalam tempat itu, seorang pria berjas mendekat, melaporkan bahwa dia membawa berita mendesak tentang protagonis kita yang terampil. Seorang wanita pirang misterius mendengarkan semuanya dengan senyum di wajahnya, merasa keterampilan pengrajin sederhana ini cukup menarik. Kembali ke pahlawan kita melihat bagian depan rumahnya yang sederhana di hari yang cerah dan indah setelah pertempuran yang melelahkan itu. Di dalam, 2 petualang berkepala botak dibikin ternganga, mengagumi perisai hitam kuat yang telah ditingkatkan ke level maksimum. Tanpa ragu, salah satu pria menyerahkan tas berat berisi 400.000 koin emas untuk membayar peralatan berharga tersebut. Pengrajin muda itu menerima pembayaran dengan senyum serakah dan meminta mereka memberitahu jika membutuhkan barang langka lainnya.
Dengan para pelanggan yang tertawa dan setuju, pemuda itu menyadari bahwa rencana kerajinannya menghasilkan kekayaan sejati bagi mereka. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia memilih untuk menjual barang-barang tersebut kepada penjelajah tingkat menengah yang kalah dalam lelang besar. Dia berbagi bahwa menjual secara langsung memotong biaya rumah lelang dan juga membantu membangun daftar klien setia yang baik untuk bisnis di masa depan. Dengan senyum yang sangat licik, sang pengrajin menunjukkan daftar peralatan, mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan hampir semua yang mereka inginkan. Kemudian pemuda itu memamerkan busur panjang beracun yang luar biasa, mengungkapkan bahwa model spesial ini ditempa dengan inti kadal mutan. Para petualang itu meneteskan air liur melihat senjata super langka tersebut, tetapi dengan cepat mulai berkeringat dingin, tahu bahwa harga barang itu akan menguras kantong mereka. Namun, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa akan ada perkumpulan pemburu di hutan besok, dan banyak yang akan memberikan apa saja untuk busur setingkat itu. Pria pemberani itu kemudian meminta prioritas dalam membeli senjata langka sebagai ganti atas informasi berharga ini, dan protagonis kita menerima kesepakatan itu di tempat. Adegan beralih ke rumah serikat yang mewah dengan langit yang cerah. Setelah negosiasi yang sangat menguntungkan ini, berjalan dengan tenang melalui halaman, pemuda itu dikejutkan oleh suara yang dikenalnya memanggilnya dari jauh. Peri kecil terbang dengan gembira ke arahnya, ingin tahu tentang penjualannya, dan dia menjawab dengan senyum bahwa semuanya sukses total. Sang pengrajin menampilkan layar holografik yang menunjukkan bahwa mereka menjual 2 perisai dan menghasilkan keuntungan luar biasa sebesar 750.000 emas. Tapi kemudian kita melihat sesuatu yang besar terikat dengan kulit di punggung seseorang yang menemani pahlawan kita. Itu adalah android yang berdedikasi, membawa ransel raksasa tanpa usaha. Sambil mengomentari keberhasilan penjualan mereka, pengintai mungil itu melompat kegirangan, menghitung bahwa dengan barang-barang dan ramuan lainnya, mereka bisa mencapai 3 juta dalam waktu singkat. Namun, pelayan robot itu dengan cepat merusak suasana hati, mengingatkan mereka bahwa tujuan akhirnya adalah 100 juta, dan bahwa kecepatan ini masih terlalu lambat. Pemuda itu setuju dengan pelindungnya, tetapi tersenyum licik, mengungkapkan bahwa dia sudah merencanakan langkah besar berikutnya untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dia memutuskan untuk merahasiakannya untuk nanti, fokus pada penjualan stok saat ini sementara si robot hanya mengikuti perintah tuannya. Sang pengrajin mengangkat busur racun yang gagah, mengklaim bahwa dia sudah memiliki pembeli dalam pikirannya dan akan menggunakan ini untuk mempertebal anggaran mereka. Kemudian, kita melihat pohon raksasa yang berfungsi sebagai titik pertemuan yang aman bagi para pemburu di lantai itu. Pemuda itu mendirikan kios besar yang memajang gudang senjata lengkap berisi anak panah kuat dan ramuan penting bagi pemburu manapun. Pahlawan kita mengumumkan produknya kepada orang banyak dengan robot di sisinya yang membantu menarik perhatian semua petualang di sana. Dengan senyum licik klasiknya, dia mengumumkan bahwa sorotan utama hari ini akan segera diungkapkan. Pemuda itu mengangkat busur ungu yang bersinar, membuat semua pemburu benar-benar terpukau karena mereka belum pernah melihat yang seperti itu dari dekat. Membidik pelanggan tertentu, sang protagonis mencoba memancingnya, mengatakan bahwa senjata itu akan sangat cocok dengan levelnya. Sang pemanah menjadi sangat gugup, berkeringat dingin, dan mencoba memberikan alasan yang tidak meyakinkan untuk menghindari penutupan kesepakatan secara langsung. Pengrajin itu bingung ketika orang-orang mulai membuang muka dan menolak untuk membeli, meskipun mereka meneteskan air liur melihat peralatan langka tersebut. Pemuda itu mengeluh dalam hati bahwa bahkan barang-barang dasar pun tidak laku. Sementara kerumunan hanya menonton tanpa keberanian untuk berbelanja, para petualang mulai berbisik satu sama lain, menunjuk ke arah kios pemuda itu dengan ekspresi yang sangat curiga dan ragu-ragu. Sang pengrajin menghentakkan kakinya dengan kesal, menyadari bahwa orang-orang itu tampaknya takut menghadapi pembalasan jika mereka membeli apapun dari tokonya. Dalam momen ketegangan murni ini, seorang pemburu besar muncul dari kerumunan dan berteriak, memanggil protagonis kita sebagai si kurus. Pemburu sombong itu mendekat sambil berteriak, menanyakan siapa yang memberi izin kepada pemuda itu untuk membuka toko tepat di wilayahnya. Tanpa menunjukkan minat sedikitpun, pahlawan kita hanya menatap pria besar itu dengan tatapan bosan di tengah semua teriakan itu. Dengan sangat tenang, pemuda itu menyatakan bahwa dia tidak mengenali wajah pria itu dan bertanya siapa dia pikir dirinya sehingga berbicara seperti itu. Mengabaikan sepenuhnya gaya angkuh si penggertak, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai pengrajin sederhana dan bertanya apakah pria besar itu ingin membeli sesuatu. Mendengar kelas pemuda itu, pemburu itu tertawa terbahak-bahak bersama anak buahnya, mengejek fakta bahwa dia memiliki profesi yang sangat tidak berguna. Protagonis berpikir sudah lama sekali dia tidak melihat reaksi seperti ini. Sementara peri kecil menjadi sangat marah pada sikap kelompok itu, si kasar memberitahu orang banyak bahwa jauh lebih baik untuk membeli senjata yang dia buat sendiri daripada sampah milik pemuda itu. Kemudian sang pahlawan menyadari bahwa pria ini telah mengintimidasi pelanggan dan memonopoli keuntungan di area tersebut, menghentikan siapapun untuk menjual. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa kelas lain juga dapat menempa peralatan dasar selama itu masih dalam spesialisasi mereka. Tiba-tiba, protagonis kita memasang wajah tercengang, benar-benar marah saat dia memproses keberanian pria sombong itu. Android itu bertanya seperti apa ciptaan pemburu ini sendiri, dan sang pengrajin menyimpulkan bahwa itu pasti hanya senjata lemah dan sangat umum. Mendengar ejekan pemuda itu, si penggertak menjadi sangat marah, dan urat menonjol di dekat matanya, menunjukkan bahwa dia telah kehilangan kesabaran. Berteriak dalam kemarahan,
Pria besar itu menyatakan bahwa pemuda itu punya banyak nyali dan memperingatkan bahwa dia akan menghancurkannya di sana untuk memberinya pelajaran. Pada saat itu, pahlawan kita mengangkat kubus ajaibnya dengan senyum percaya diri dan mengajukan tantangan di mana pihak yang kalah akan dilarang secara permanen. Memprovokasi lawannya lebih jauh, pemuda itu menyebutnya pengecut karena hanya ingin bertarung ketika aturannya benar-benar menguntungkannya. Dengan amarah yang meluap, pemburu itu menatap tajam ke arah pemuda itu dengan tatapan mengerikan dan setuju untuk mempertaruhkan masa tinggalnya sendiri di hutan. Angin bertiup kencang di dek kayu saat sang pengrajin dan pelayan setianya melihat lawan mereka mundur untuk memulai tantangan. Melompat mundur jauh, si penggerta tersenyum sadis dan menyatakan dia akan menerima semua persyaratan yang diajukan oleh pemuda itu. Namun dia menambahkan syarat yang kejam, mengatakan bahwa jika dia menang, dia akan meninggalkan pemuda itu dalam keadaan terluka parah dan benar-benar tidak bisa berjalan. Si kasar menjelaskan aturan duel di mana keduanya harus membuat busur dan anak panah pada saat yang sama dan siapapun yang memukul lawan lebih dulu akan menang. Memulai pertarungan, sang pemburu mengaktifkan keterampilan kerajinannya, membentuk peralatan yang bersinar dan berjanji untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka. Namun, kepercayaan diri pria sombong itu lenyap dalam sekejap mata, dan dia benar-benar terkejut saat menyaksikan keterampilan rivalnya. Menggunakan kubus misteriusnya, sang protagonis menghasilkan tornado energi di sekeliling dirinya, menciptakan busur kolosal yang mengejutkan seluruh kerumunan. Memegang senjata legendaris barunya yang kuat, pemuda itu memancarkan tatapan kemenangan, memperjelas bahwa tantangan itu sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Sambil menghela napas kelelahan, sang pengrajin mengeluh bahwa dia terpaksa menggunakan bahan super langka milik klien hanya untuk membungkam si bodoh itu. Dengan perselisihan yang telah diselesaikan, embusan angin kencang menggoyangkan puncak pohon raksasa, menunjukkan bahwa ketenangan kembali ke lantai tersebut. Bersembunyi tinggi di dahan besar, pemburu yang kalah itu memperhatikan orang-orang di bawah, mendidih karena kebencian karena telah dipermalukan di depan umum. Menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya, si penggertak bersumpah dia tidak akan membiarkan hal-hal tetap seperti ini dan menyiapkan balas dendamnya terhadap pemuda itu. Dengan teriakan putus asa, pria besar itu melepaskan aura hijau yang sangat intens dan mengaktifkan keterampilan berbahaya untuk memanggil binatang buas. Jauh di sana, pahlawan kita menyadari perubahan aneh di udara dan berbalik dengan curiga, merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Tiba-tiba, beberapa binatang buas dengan mata bersinar mulai jatuh dari langit, menakuti semua orang di lokasi. Kerumunan jatuh dalam kepanikan total melihat awan monster aneh yang turun dengan cepat menuju dek kayu. Kekacauan seketika pecah dan para petualang berteriak mati-matian untuk melarikan diri sementara monster-monster mulai menyerang. Pada saat itu, android lincah kita beraksi dan melindungi orang-orang dengan memblokir serangan dari beruang mutan besar. Sang pelindung bertanya apa yang sedang terjadi, dan protagonis mencatat bahwa makhluk-makhluk ini terlalu terkoordinasi untuk serangan acak. Dengan ini, pemuda itu dengan cepat menyimpulkan bahwa semua kekacauan ini adalah perbuatan pemburu sombong yang ingin membalas dendam dengan segala cara. Sang pengrajin menyadari bahwa menyebabkan kepanikan hanyalah bagian dari rencana dan melihat bahwa semua ini hanyalah pengalih perhatian besar. Menganalisis situasi dengan cermat, pemuda itu menyimpulkan bahwa target sebenarnya dari penjahat itu pasti bersembunyi di tempat lain. Kemudian, ekspresi pemuda itu berubah cepat saat dia menyadari sebuah serangan datang ke arahnya, dan dia bersiap untuk benturan, mengonfirmasi kecurigaannya. Dia berhasil memblokir anak panah licik menggunakan perisai energi kecil tepat pada waktunya. Namun segera setelah itu, bahaya meningkat ketika hujan anak panah yang bersinar mulai jatuh menimpa mereka. Pemuda itu melompat mundur, menghindari proyektil-proyektil tersebut, sementara peri kecil dengan putus asa memperingatkan bahwa penembaknya berada sangat jauh. Tanpa mundur, pahlawan kita menarik busur tempaannya dan menembakkan ledakan energi biru untuk mencegat serangan di udara. Anak panah musuh dan anak panah energi bertabrakan dengan hebat di udara, menciptakan pertunjukan cahaya yang mengesankan. Jauh di sana, penembak pengecut itu memberikan senyum sombong, mengira dia memiliki keunggulan total dalam pertempuran. Kita menemukan bahwa itu adalah pria besar yang dipermalukan yang bersembunyi di dahan jauh, menembak dengan tenang menggunakan senjatanya. Dia terus menembakkan proyektil bersinarnya tanpa henti, berpikir dialah penguasa situasi karena menyerang dari jauh. Penjahat itu mengejek sang pengrajin, menyebutnya tidak berguna karena dianggap tidak tahu tentang hilangnya kekuatan dalam serangan jarak jauh. Dengan tatapan gila di wajahnya, si kasar itu membual bahwa kelas lanjutannya memiliki keterampilan khusus untuk menghilangkan kelemahan tersebut. Dia menjelaskan bahwa gaya tempur tertingginya adalah menjebak musuh dengan binatang buas yang dilepaskan dan menghabisi target dari jarak aman. Tertawa seperti orang gila sejati, pemburu itu menyiapkan anak panah peledak raksasa untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Namun tiba-tiba, mata penembak itu melebar sepenuhnya saat dia menyadari kilatan mematikan dan intens menuju ke arahnya. Ledakan energi kolosal menghantam pohon secara langsung, menciptakan ledakan dahsyat yang seketika menelan sang penjahat. Pria besar itu jatuh dari langit, ketakutan oleh kekuatan tembakan tersebut, dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa vitalitasnya akan menahan benturan. Namun, pria itu jatuh dalam kepanikan mutlak ketika dia melihat bahwa proyektil yang jatuh di sekitarnya diikat dengan dinamit yang menyala. Ledakan api kolosal menyinari seluruh langit, mengakhiri aksi pemburu pengecut itu dengan cara yang sangat memalukan. Jauh di sana,
Kita melihat pengrajin muda memegang busur emasnya yang indah sambil melihat asap dari kekalahan musuh. Dengan senyum yang sangat mengejek, sang pahlawan bertanya apakah si bodoh itu benar-benar berpikir dia akan bertarung secara adil dan jujur. Kerumunan di latar belakang bersorak untuk keselamatan mereka sementara salah satu petualang membungkuk dalam-dalam berterima kasih kepada pemuda itu karena telah melindungi mereka. Anak laki-laki itu menjawab bahwa memborong dagangannya sudah merupakan cara yang luar biasa untuk berterima kasih. Sementara si robot dikelilingi oleh pelanggan yang putus asa mencari barang, perajin muda itu bertanya-tanya apakah pengusiran tersebut bukan sekadar kata-kata kosong dan bertanya apa yang mencegah penjahat itu untuk kembali lagi ke sana. Kemudian, seorang petualang berambut abu-abu tersenyum, menyetujui perkataan bocah itu dan mengatakan bahwa itulah alasan besar mengapa dia perlu meminta bantuan yang sangat penting. Adegan kemudian beralih memperlihatkan pohon megah yang sangat besar dengan daun-daun indah yang bersinar terang di bawah cahaya yang menerangi seluruh area hutan tersebut. Pria berambut abu-abu itu menjelaskan bahwa aula ini awalnya bukan bagian dari labirin, melainkan pangkalan aman yang dibangun oleh para petualang sendiri. Dia bercerita bahwa di masa lalu, 10 pemburu tingkat tinggi bergabung untuk membangun tempat ini dan bertindak sebagai administrator yang adil untuk menjaga perdamaian. Namun sayangnya, mereka menghilang satu persatu hingga hanya tersisa penembak pengecut itu, yang menggunakan kekuatan adminnya untuk memonopoli segalanya. Begitulah cara si penjahat berhasil menguasai satu-satunya pangkalan di lantai tersebut. Dan pahlawan kita sangat memahaminya, karena hak istimewa sistem memang benar-benar tidak masuk akal. Pria berambut abu-abu itu mengungkap rumor yang menegangkan, mengatakan bahwa pendiri lainnya tidak lenyap begitu saja, melainkan dihabisi oleh si orang besar itu, membuat dua bersaudara tersebut terkejut. Dengan ini, sang protagonis langsung ke intinya, menanyakan apa misi mereka, sementara pria itu hanya meminta maaf atas keterlambatannya dan menunjuk ke depan. Mereka tiba di depan tanaman bercahaya raksasa yang tadi, dan si petualang memperkenalkannya sebagai pohon suci yang sangat besar di seluruh wilayah tersebut. Kemudian, pria itu mengejutkan semua orang dengan memohon kepada perajin muda tersebut untuk menggunakan tanaman sihir besar itu sebagai bahan untuk menempa pangkalan aman baru bagi mereka. Klien tersebut berpendapat bahwa dengan memindahkan lokasinya, si penembak akan kehilangan kendali dan mereka bahkan mungkin bisa memblokirnya agar tidak bisa memasuki camp baru untuk selamanya. Peri kecil itu sangat khawatir apakah kakaknya bisa menangani proyek kolosal seperti itu sendirian, tetapi bocah itu dengan percaya diri meyakinkan mereka bahwa tugas itu mungkin dilakukan. Namun, dengan menunjukkan wajah tentara bayaran klasiknya, sang pahlawan menggosokkan jari-jarinya, memperingatkan bahwa untuk menerima pekerjaan berat seperti itu, imbalannya harus sangat besar. Tanpa ragu, pria itu setuju dengan antusias, mengungkapkan bahwa semua pemburu telah mengumpulkan tabungan mereka, yang jumlahnya mencapai 5 juta koin emas yang mengesankan. Mendengar tentang kekayaan ini, mata pemuda itu bersinar karena keserakahan, dan dia segera memanggil kubus ajaibnya yang kuat untuk memulai pekerjaan besar tersebut. Klien itu panik, mengira itu adalah kegilaan untuk memulai proyek sekarang juga, dan memperingatkan bahwa butuh 10 orang selama sebulan penuh untuk membangun camp sebelumnya. Dengan senyum yang sangat percaya diri, sang protagonis memanggil beberapa kubus yang melayang, mengatakan bahwa solusi untuk mempercepat segalanya hanyalah dengan menggunakan kemampuan multitaskingnya. Pria itu melebarkan matanya dengan sangat terkejut dan berkomentar bahwa menempa 2 item sekaligus sudah dianggap sebagai teknik super canggih di kalangan pemain. Namun, untuk membuat klien semakin tercengang, bocah itu menciptakan puluhan susunan cahaya, array, yang terbang di sekelilingnya, menunjukkan bahwa batas kemampuannya jauh melampaui orang biasa. Jaring energi yang sangat besar mengelilingi seluruh tanaman, sementara pria berambut abu-abu itu berteriak ketakutan, mencoba memahami berapa banyak proses yang dijalankan oleh perajin itu sekaligus. Mengabaikan keterkejutan sekutunya, bocah itu mengangkat tangannya ke langit dan kubus-kubus itu menembakkan sinar cahaya ajaib yang besar untuk membentuk semua kayu suci tersebut. Mengomandani kreasi massalnya, pemuda itu melepaskan mana dalam jumlah kolosal, mengaktifkan teknik penempaan tertingginya dan menerangi seluruh hutan besar itu. Kekuatan ekstrim dari proses tersebut menghasilkan badai energi biru yang nyata, memaksa kedua petualang itu untuk bertahan melawan angin sihir yang kuat di sana. Dalam hitungan detik, tanaman itu mulai berubah, mengambil bentuk tangga kayu yang indah dan jembatan gantung yang terlihat sangat aman. Sihir ini membangun jalur panjang dalam sekejap mata, memasang balok-balok dengan sempurna, sementara arsitektur yang indah menyebar di cabang-cabang tertinggi. Akhirnya, cahaya meredup, memperlihatkan kompleks kabin besar yang terintegrasi dengan alam, dan bocah itu mendesah sedikit berkeringat, mengumumkan bahwa pekerjaan telah selesai. Adegan kemudian beralih, memperlihatkan pria besar yang sombong dan kalah tadi, dan kita melihat si pengecut itu menyeret dirinya di tanah untuk melarikan diri dari area tersebut. Tetapi pelarian patetisnya terhenti ketika seseorang misterius muncul di depannya, menyatakan dengan sangat dingin bahwa mereka telah menyaksikan seluruh kegagalan besarnya. Bayangan itu mengungkapkan kekecewaan, mengungkap bahwa mereka menyingkirkan pendiri lainnya atas perintahnya hanya untuk menyerahkan kendali area tersebut dan menyesali bahwa upaya mereka sia-sia. Penjahat besar itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba terkena sinar cahaya terang, jatuh dan kalah seketika. Kemudian siluet misterius di pohon itu menjamin bahwa mereka akan memanfaatkan energi dari orang yang baru saja kehilangan nyawanya tersebut dengan sangat baik. Mengubah adegan, kita melihat layar sistem yang menunjukkan penjualan luar biasa dari senjata langka, yang menghasilkan kekayaan mutlak bagi kelompok itu bersama dengan hadiah besar dari membangun pangkalan baru.
Total keuntungan pemuda itu melampaui 6 juta koin emas yang luar biasa. Sang protagonis merayakan bahwa mereka sekarang memiliki 7 juta yang tersimpan, meskipun tujuan besar akhir mereka masih jauh. Berjalan melalui jalan-jalan kota, dia menyebutkan kepada pelindung robotiknya bagaimana pembayaran dari hutan itu benar-benar membantu mengisi kantong mereka. Pada saat itu, pengrajin yang terampil itu memberikan pandangan yang penuh pertimbangan, menyadari bahwa biaya pembelian bahan semakin tinggi. Bocah itu mengeluh bahwa mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya sendiri untuk menghemat uang, dan tiba-tiba sistem menampilkan peringatan pesan baru yang belum dibaca. Peri kecil itu panik, mengungkapkan bahwa surat itu adalah panggilan langsung dari komite otonom, membuat pahlawan kita benar-benar bingung. Mendengar semua teriakan itu, android yang berdedikasi itu memiringkan kepalanya dengan sangat bingung, mencoba mencari tahu organisasi misterius apa ini. Kemudian dijelaskan bahwa perbedaan besar antara labirin yang sebenarnya dan permainan aslinya adalah kurangnya moderator untuk menjaga ketertiban di dunia. Dalam permainan normal, tim pendukung bekerja sepanjang hari hanya untuk menyelesaikan perselisihan dan menghukum curang yang melanggar aturan. Namun, di dunia sihir baru ini, penjara bawah tanah yang berbahaya tidak menolak penjelajah jahat, membiarkan penjahat kejam melakukan apapun yang mereka inginkan. Beralih ke ruangan mewah, kita melihat sang perajin duduk bersama pengawalnya saat dia mengetahui bahwa kelompok ini dibentuk untuk menjaga perdamaian. Dengan senyum yang sangat mengejek, pemuda itu bertanya apakah organisasi tersebut benar-benar melakukan sesuatu yang berguna, mengingat penembak pengecut itu melakukan apapun yang dia inginkan. Penempa itu sendiri mengakui bahwa penjara bawah tanah itu sangat luas dan tidak mungkin untuk menjaga ketertiban absolut di semua lantai bawah. Kemudian pintu kayu ganda yang besar tiba-tiba terbuka dan seseorang misterius memasuki ruangan, menarik perhatian pahlawan kita. Seorang karyawan berambut biru muda menyapa pemuda itu dengan sopan, berterima kasih kepadanya karena telah datang setelah mengirim undangan yang sama sekali tidak terduga itu. Protagonis menyatakan dia yakin dia tidak melanggar aturan apapun, dan karyawan itu menunjukkan bahwa orang lain yang akan menjelaskan detailnya. Kemudian seorang wanita pirang elegan yang mengenakan gaun indah muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Istar dan berkata, merupakan kehormatan bisa bertemu denganmu. Melangkah maju dengan sepatu hak tingginya yang mewah, wanita kaya itu mengungkapkan bahwa dalam permainan lama, pemuda itu adalah satu-satunya perajin yang mencapai level maksimal. Wanita itu melanjutkan bicaranya, mengklaim, pahlawan kita juga satu-satunya pemain yang mampu menyelesaikan setiap resep yang ada. Dengan sangat berani, wanita itu memegang dagu si perajin, menyatakan bahwa dia hanya mengenalnya dari rumor. Sementara peri kecil itu mengamuk karena cemburu, menarik wajahnya menjauh. Wanita itu menunjuk jarinya, mengaku bahwa butuh kerja keras yang besar untuk menggali semua informasi rahasia tentang masa lalunya ini. Nyonya itu duduk dengan sangat elegan di sofa, mengakui bahwa dia sekarang sangat mengerti bagaimana dia berhasil mereplikasi perisai hitam itu. Segera, bocah itu mencari diingatannya dan menyadari bahwa si pirang kaya ini adalah orang yang sama persis yang memenangkan lelang perisai hitam legendaris. Menghadapi kebetulan besar ini, pemuda itu memasang ekspresi super serius, mencoba menyimpulkan apa yang diinginkan wanita seperti itu darinya. Tidak ingin membuang waktu, pemimpin organisasi itu langsung ke intinya dan menyatakan dengan lantang bahwa dia memiliki tawaran yang tidak bisa dia tolak. Dengan tatapan berwibawa, wanita kaya itu menuntut agar perajin terampil tersebut segera berhenti menjual salinan senjata langka itu di pasar. Mendengar larangan yang tidak masuk akal ini, sang protagonis melebarkan matanya, benar-benar terpana, bertanya-tanya apa yang salah dengan wanita kaya gila ini. Bocah itu berpendapat bahwa barang-barang temuannya benar-benar asli dan menanyakan alasan tepat mengapa dia harus berhenti menjualnya. Namun si pirang menjawab dengan sangat angkuh, mengatakan bahwa ciptaannya merendahkan nilai koleksi berharganya. Dia memamerkan senjata langkanya, menyatakan bahwa kelangkaan gudang senjatanya sedang dirusak dan aturan ini berlaku untuk semua yang dia peroleh di masa depan. Kemudian, pahlawan kita merasa sangat marah atas kelancangan wanita itu dan berteriak, mengklaim bahwa ini pasti hanya lelucon buruk. Bersamaan dengan itu, karyawan berambut biru melangkah ke dalam percakapan, mengungkapkan sebuah proposal yang tidak biasa untuk menyelesaikan seluruh masalah tersebut. Pria muda bersetelan jas itu menjelaskan bahwa sang nyonya telah meminta duel penghakiman di arena agung, di mana penggunaan petarung pengganti sepenuhnya diizinkan. Mendengar hal ini, sang pengrajin muda cemberut dan memberikan tatapan yang sangat kesal. Menyadari dirinya telah disudutkan oleh wanita kaya gila itu, ia segera ingat bahwa duel untuk menyelesaikan perselisihan antar penjelajah adalah hal yang lumrah dan tidak ada yang istimewa dari itu. Si peri kecil mengamuk memikirkan 100 juta yang harus mereka kumpulkan untuk menyembuhkannya, dan mengatakan bahwa pelarangan penjualan sama sekali tidak bisa diterima. Pada saat itu, sang protagonis menganalisis senyum sinis si pria pirang dan menyadari bahwa menolak pertarungan hanya akan membuat penjahat itu menggunakan metode yang lebih buruk untuk mengganggu mereka. Jadi, sang pengrajin mencapai kesimpulan yang berani, berpikir bahwa menerima tantangan tersebut mungkin merupakan jalan keluar terbaik bagi mereka. Bagaimanapun, karyawan berambut biru itu menekankan bahwa kemenangan akan memberikan persetujuan resmi untuk penjualan mereka, dan duel di arena akan membawa publisitas yang luar biasa bagi toko tersebut. Namun, sang pahlawan menyilangkan tangan dan menyebutkan kepada pelindungnya bahwa sikap arogan wanita kaya itu tidak cocok dengan sikap penjelajah biasa. Peri kecil mencoba memahami situasi, bertanya tentang kelas nyonya tersebut, tetapi kemudian ingat bahwa gelar itu hanya berarti dia adalah pemain pemula.
Pemuda itu setuju dan memperingatkan bahwa fakta bahwa dia adalah seorang pemula justru merupakan bagian paling berbahaya dari kekacauan ini. Ia dengan cepat menyimpulkan bahwa musuh pasti menggunakan uang di dunia nyata untuk menyewa tentara bayaran yang kuat sementara dia tetap aman di area permukaan. Sang pemuda mengerti bahwa musuh pasti akan menyewa spesialis tempur untuk arena tersebut, dan masalah sebenarnya adalah mencari tahu cara mengalahkan orang itu. Dengan senyum licik, sang nyonya menuntut jawaban segera dan mengancam akan mengambil tindakan ekstrim jika sang pengrajin memutuskan untuk mundur dari tantangan besar tersebut. Tanpa rasa takut, bocah itu menerima pertarungan dengan syarat wanita itu harus membiarkan mereka tenang selamanya jika mereka kalah, dan si wanita pirang bersumpah demi harga dirinya. Adegan berpindah ke depan rumah bocah itu, di mana rekan kecilnya bertanya apakah dia yakin dengan hal ini, mengingat bahaya yang akan mereka hadapi. Dengan sangat belak-belakan, pelayan robot yang sedang menyapu lantai kayu memperingatkan bahwa tuannya tidak akan memiliki peluang untuk menang jika bertarung sendirian. Sang pahlawan menerima kenyataan pahit itu dan membandingkan statistik dasarnya dengan seorang paladin, mengingat bahwa menjadi seorang pengrajin membuatnya sangat buruk dalam pertempuran. Namun dengan senyum lembut, ia menatap peri kecil itu dan menyatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan adiknya dan tidak akan menerima pertarungan jika tidak ada peluang menang. Dengan itu, sang protagonis menoleh ke android setianya dan memerintahkannya untuk bertindak sebagai petarung penggantinya di duel arena agung. Mesin itu segera menerima perintah tersebut, tetapi menunjukkan rasa tidak aman, bertanya apakah tuannya tidak terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Robot itu melakukan perhitungan cepat, membayangkan pengawal wanita kaya tersebut dan memperkirakan tingkat kemenangan mereka hanya sebesar 30%. Bukannya sedih, bocah itu justru merayakannya, mengungkapkan bahwa ia hanya mengharapkan 10%, yang membuat si pelayan cemberut dan ingin memukulnya. Setelah menenangkan diri, bocah itu mengingatkan adik kecilnya bahwa statistik tidak terlalu penting karena mereka berhasil mengalahkan naga mutan. Meskipun berada dalam posisi tidak menguntungkan, ia menunjuk ke arah android tersebut, mengklaim bahwa dengan peralatan yang tepat, pertempuran apapun dapat dimenangkan dan kekuatan sejati berasal dari tempaan. Sambil memegang kubus ajaibnya yang bercahaya, sang pengrajin tersenyum percaya diri dan berjanji akan membuatkan senjata tertinggi untuk robot itu selama ia mendapatkan bahan-bahan langka yang dibutuhkan. Bocah itu bercanda mengatakan akan menyiapkan kalung, colar, untuk petarung penggantinya, tetapi sang android memohon demi Tuhan agar dia tidak melakukan itu. Kembali ke jalur, sang pahlawan menjamin bahwa dengan peralatannya mereka bisa menang, dan peri kecil itu setuju, sembari mengatakan bahwa masalah sebenarnya adalah bahan-bahannya. Gadis kecil itu panik, mengingat bahwa membeli semuanya akan memakan biaya yang sangat besar. Ditambah lagi, senjata-senjata itu bisa hancur dalam pertarungan, yang membuat kepalanya serasa mau meledak. Kemudian, sang pengrajin muda mengelus kepala adik kecilnya, menyuruhnya rileks karena ia sudah memiliki rencana sempurna untuk menyelesaikan situasi ini. Adegan beralih memperlihatkan sisa-sisa logam dari robot raksasa sebelumnya, dan sang pengrajin mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan rongsokan bos tersebut untuk menempa senjata yang sempurna. Ia menatap cangkang logam besar yang tergeletak di lantai gelap, menjamin bahwa tumpukan sampah ini akan menjadi tiket besar menuju kemenangan di arena. Tanpa membuang waktu, protagonis kita menyingsingkan lengan baju dan dengan lincah mulai membongkar bagian-bagian berat mesin itu dengan peralatannya. Dengan senyum bersemangat di wajahnya, bocah itu mengangkat roda gigi emas kecil, merayakan keberhasilannya mengekstrak bagian super berharga lainnya dari sana. Rekan kecilnya membantu dengan membawa potongan besar sementara sang pahlawan merayakan hasil rampasan yang besar itu. Ia bersyukur tidak ada yang menjarah tempat tersebut, lalu menyebutkan bahwa rongsokan itu tetap berada di sana berkat sistem perbaikan mandiri misterius yang dimiliki oleh Dungyeon raksasa itu sendiri. Kemudian kita melihat tali panjang yang mereka gunakan untuk turun dari lubang di langit-langit, menunjukkan bahwa kelompok itu sedang menjelajahi lab tersembunyi. Dengan ini, pelayan setia berjalan membawa keranjang besar penuh suku cadang langka dan melaporkan bahwa dia telah selesai memeriksa seluruh area. Bocah itu berterima kasih padanya, mengatakan bahwa itu sudah lebih dari cukup bahan untuk proyek tersebut, sementara si robot mempercayakan pekerjaan penempaan di tangannya. Namun, gadis besi itu menundukkan kepala dengan sedikit sedih dan menyesali bahwa fungsi lamanya untuk menghasilkan senjatanya sendiri tidak berfungsi saat ini. Dia menjelaskan bahwa menciptakan kembali peralatan itu seperti meregenerasi bagian tubuh, tetapi sayangnya fungsi tersebut hilang bersama memori lamanya. Peri kecil terbang ke wajah temannya mencoba menghiburnya dan berkomentar bahwa dia akan sangat senang melihat peralatan pribadi petarung yang kuat itu beraksi. Pada saat itu, sang pengrajin setuju, mengingat bahwa beberapa varian langka dari monster mekanis di game lama sebenarnya memiliki kemampuan hebat tersebut. Kita kemudian melihat beberapa makhluk robotik berbeda yang dapat mewujudkan senjata mematikan dari udara tipis untuk mengejutkan pemain selama pertarungan. Pemuda itu menganalisis data, menjelaskan bahwa senjata Raid Boss seharusnya sangat kuat, tetapi tidak ada cara untuk memperbaiki sistem yang rusak. Kemudian, dengan postur yang sangat serius, protagonis kita mendekati pelayan yang diam itu, memintanya untuk mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Berjalan perlahan, ia bertanya hanya untuk memastikan apakah prajurit besi itu benar-benar tidak bisa mengingat apapun dari masa lalunya di sana. Mesin itu mengonfirmasi kecurigaannya, melaporkan bahwa semua filenya tidak dapat diakses dan tampaknya ada memori yang membeku di basis datanya. Dia menyarankan bahwa membuka kunci file tersebut mungkin akan mengembalikan fungsi senjata, tetapi sang pahlawan segera memotongnya, menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri.
Dengan tatapan cemas, bocah itu membatin bahwa file tersembunyi itu pastilah memori destruktifnya sebagai bos musuh. Bocah itu membayangkan versi sekutu mereka yang korup, takut bahwa jika robot itu memulihkan ingatan lamanya, dia mungkin berubah menjadi ancaman berbahaya bagi mereka. Kemudian pemuda itu tiba-tiba tersentak dari pikiran tegangnya ketika android itu melangkah mendekat dan menatapnya dengan mata besar yang bercahaya. Gadis pirang besi itu bertanya langsung apakah tuannya benar-benar percaya bahwa ia mampu menempa peralatan yang cukup kuat untuk memenangkan duel. Si peri kecil menyela percakapan, berteriak bahwa kesembuhannya bergantung pada hal ini dan mereka tidak boleh kalah dalam pertarungan hanya karena senjata yang dibuat dengan buruk, benar-benar mengubah sikapnya. Gadis kecil itu tersenyum penuh percaya diri, menjamin semuanya akan berhasil karena senjata-senjata itu akan dibuat oleh kakaknya yang luar biasa. Mendengar dukungan besar dari rekannya, pengrajin terampil itu memberikan senyum percaya diri yang indah dan meminta mereka berdua menyerahkan sisanya kepadanya. Penyiar mengumumkan bahwa kedua petarung pengganti akhirnya telah memasuki arena agung sementara penonton menjadi liar, bersorak dari tribun. Kemudian, Nyonya Pirang itu diperkenalkan dengan bangga bersama tentara bayaran raksasanya yang bernama Gilbert, yang memegang kelas Battle Master yang bergengsi. Segera setelah itu, di sisi lain, pengrajin muda diumumkan, dan semua orang terkejut melihat petarungnya hanyalah sebuah boneka mekanis dengan pakaian pelayan. Peri kecil terkejut dengan banyaknya orang yang menonton, sementara sang protagonis merasa lega melihat tidak ada yang mengenali kekuatan sejati robot tersebut. Penyiar menyatakan bahwa bantuan luar apapun dilarang, dan kemenangan hanya dicapai ketika musuh benar-benar pingsan atau dinonaktifkan di arena. Tentara bayaran raksasa itu menatap android kecil dengan jijik yang mendalam, merasa sangat terhina karena harus melawan sesuatu yang ia anggap sangat lemah. Namun, pelayan mekanik itu dengan dingin menyarankan agar pria besar itu mulai memujinya, sehingga dia akan punya alasan yang lebih baik saat dia menjatuhkannya nanti. Peri kecil bersorak dari kejauhan sementara sang pahlawan menganalisis lawan, menghitung bahwa level si berandal itu pasti setidaknya sekitar 600-an. Ia ingat bahwa ini adalah batas maksimal untuk tentara bayaran sewaan, karena prajurit yang lebih kuat lebih suka berburu di kedalaman labirin besar yang berbahaya. Dengan ini, bocah itu menyimpulkan lawan adalah salah satu yang terbaik di pasar, tetapi ia percaya petarungnya akan menang jika dia menggunakan kekuatan penuh dari perlengkapan yang ia tempa. Pada saat itu juga, palu kayu memukul lonceng besar di puncak arena, menyatakan bahwa pertempuran sengit akhirnya dimulai. Suara dentuman berat itu menggema di seluruh tempat, membuat penonton bersorak kegirangan saat kedua pesaing bersiap untuk melakukan gerakan pertama mereka dalam bentrokan itu. Tanpa membuang waktu satu detik pun, tentara bayaran besar itu mengangkat pedang kolosalnya sambil memusatkan aura sihir yang sangat kuat ke bilah pedang yang berat. Si berandal itu menyerang dengan segalanya, mencoba menghancurkan kepala robot kecil itu, tetapi pelayan pemberani itu hanya menatap bilah pedang tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dampak brutal dari serangan itu menghasilkan ledakan debu raksasa yang menerbangkan banyak puing, menutupi seluruh bagian lantai arena yang terang itu. Tabrakan itu menciptakan pilar energi murni yang nyata, memaksa bocah itu untuk menutupi wajahnya, sementara penghalang sihir melindungi area tribun yang mewah. Segera, asap mulai mereda, dan prajurit raksasa itu benar-benar terkejut melihat serangan awal yang kuat tidak memberikan efek yang diinginkan. Kemudian kita melihat android lincah itu dalam keadaan utuh sempurna, memblokir pedang kolosal musuh hanya dengan menggunakan perisai hitam legendaris yang ditempa oleh tuannya. Nyonya Pirang memperhatikan pertahanan sempurna itu dari jauh dan cemberut. Sangat kesal melihat pelayan lawan memiliki replika persis dari item terlangkanya. Kemudian dengan pertahanannya yang stabil, mata mekanik sang prajurit bersinar terang saat dia mengaktifkan skill petrifikasi, pembatuan, dari perisai gelap tersebut. Si veteran menggertakkan gigi, merasakan sihir menutupi tubuhnya, dan segera menyadari bahwa dia akan lumpuh total oleh efek mematikan itu. Gelombang ungu besar meledak di seluruh arena sementara penyiar menyatakan bahwa terkena petrifikasi berarti kekalahan otomatis karena tidak ada penyembuh yang diizinkan di sana. Namun, membuktikan kekuatannya yang luar biasa, si berandal itu maju begitu saja, membelah gelombang sihir menjadi dua dan meraung dalam amarah untuk melanjutkan serangannya yang mengerikan. Prajurit itu mengangkat pedangnya, menyatakan bahwa dia sudah siap untuk itu, dan memperingatkan bahwa efek negatif sederhana tidak akan pernah berhasil pada petarung sekalibernya. Lawan melancarkan serangan yang merobek tanah, memaksa mesin itu menjatuhkan perisainya untuk melompat tinggi dan menghindari dampak destruktif tersebut. Melayang di langit, gadis robot itu mengungkapkan peralatan aslinya, mengaktifkan bilah kembar mematikan di lengannya dan menyalakan unit terbang di kakinya. Menggunakan kecepatan supersonik pendorongnya, android kuat itu menukik seperti meteor sejati menuju tentara bayaran di arena bawah. Melihat serangan mematikan jatuh dari langit, prajurit raksasa itu dengan cepat meletakkan pedangnya di depan tubuhnya, mengambil posisi pertahanan mutlak. Sang pelayan memberikan serangan berputar yang hebat menggunakan bilah energinya, bertabrakan langsung dengan besi berat dan menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Adu kekuatan yang intens ini menghasilkan ledakan cahaya kolosal yang mengguncang seluruh struktur tempat tersebut, membuktikan pertempuran baru saja memanas. Kekuatan serangan itu begitu besar sehingga menghancurkan seluruh lantai, dan android kecil itu terlempar ke belakang, dengan cepat menghilang ke dalam debu. Namun, prajurit mekanik itu tetap fokus penuh pada pertempuran, dengan cepat menganalisis situasi sementara potongan batu jatuh di sekelilingnya. Tiba-tiba, tentara bayaran besar itu muncul di belakangnya seperti bayangan mengerikan dengan mata merah, siap menyerang.
Sensor lincahnya bersinar intens, mendeteksi bahaya yang mengancam, tepat pada waktunya untuk menyiapkan manuver menghindar yang baru. Pria besar itu melancarkan serangan dari atas ke bawah yang brutal, tetapi sang pelayan menyilangkan bilah kembarnya, berhasil memblokir pedang berat tersebut. Namun, kekuatan penghancur musuh akhirnya menghancurkan senjata robot itu menjadi beberapa bagian, membuat peri kecil sangat putus asa. Mesin kecil itu meluncur di lantai arena, menggunakan pendorongnya untuk menjaga jarak, berakhir dalam keadaan tanpa senjata melawan si berandal. Si veteran kemudian mengarahkan pedangnya dengan tatapan yang sangat arogan, menyarankan agar lawannya menyerah saja sebelum hancur. Tetapi pelindung pemberani itu berdiri kembali, melepaskan percikan energi dari tubuhnya dan tidak menunjukkan niat untuk menyerah begitu saja. Menonton dari jauh, pengrajin muda itu tersenyum percaya diri, meminta adik kecilnya untuk tetap tenang. Pada saat itu, robot tersebut memusatkan sejumlah besar cahaya biru ke lengannya, berterima kasih atas kekhawatiran sang tuan sambil menyiapkan serangan baliknya. Pengrajin terampil itu terus tersenyum, tahu persis apa yang akan terjadi sekarang karena petarungnya akan menggunakan kekuatan maksimalnya. Cahaya di arena menjadi sangat kuat, membutakan hampir semua orang di tempat itu saat pelayan setia menyalurkan semua energi misterius tersebut. Kemudian sebuah tangan robotik emas kolosal muncul melayang di belakang punggungnya, mengungkapkan senjata tertinggi yang ditempa bocah itu untuk menjamin kemenangan. Tentara bayaran itu menatap senjata baru itu dan berkata, pertarungan sesungguhnya akan dimulai sekarang, sembari bersiap untuk bertempur. Dengan itu, si berandal membuang pedangnya yang patah dan memanggil dua bilah baru yang lebih kecil untuk gaya bertarung yang lebih cepat. Mata hijau android itu fokus sepenuhnya pada musuh saat dia menganalisis posisi baru lawannya dan bersiap untuk gerakan berikutnya. Dia kemudian menggunakan lengan raksasa barunya untuk memblokir serangan cepat dari pedang ganda, menghasilkan banyak percikan api saat benturan. Prajurit veteran itu kemudian memutuskan untuk menggunakan skill khusus, menyelimuti pedangnya dengan aura merah yang kuat dan menyeramkan. Dengan senjatanya yang terisi energi, dia menerjang maju, berteriak bahwa dia akan secara pribadi menguji kekuatan peralatan baru robot kecil itu. Pelayan mekanik tidak mundur dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang intens saat dia menyiapkan serangan balik dengan lengan raksasa. Kedua petarung bertabrakan dengan semua yang mereka miliki, menciptakan jejak cahaya merah dan biru dalam perjuangan kekuatan yang luar biasa di tengah arena. Dampak dari kedua kekuatan itu menghasilkan ledakan energi kolosal yang mengguncang seluruh struktur tempat dan menerbangkan banyak debu. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, tentara bayaran itu benar-benar terkejut merasakan kekuatan luar biasa dari serangan android kecil itu. Segera setelah itu, dia muncul memegang kapak berat dan terkesan dengan kekuatan yang dia hadapi dalam duel tersebut. Lengan robotik itu mendaratkan pukulan langsung pada kapak, mendorong prajurit itu mundur dan membuktikan keunggulannya dalam kekuatan kasar. Pria itu berkeringat dingin, merasakan tekanan, dan sang petarung memperingatkan bahwa senjata ini adalah mahakarya tuannya. Dia melanjutkan, menyatakan bahwa tidak ada skenario di mana peralatan yang diciptakan oleh tuannya dapat dikalahkan dalam pertempuran langsung. Mata gadis besi yang bertekad itu bersinar terang saat dia bersiap menggunakan kekuatan penuh dari senjata barunya. Tangan raksasa itu mendaratkan pukulan yang menghancurkan pada tentara bayaran, menciptakan gelombang kejut yang bergema di seluruh arena pertempuran. Nyonya kaya itu terkejut dengan pemandangan itu sementara pengrajin muda dan adik kecilnya menonton semuanya dengan senyum percaya diri. Gauntlet prajurit itu mulai retak dan dia tersentak menyadari bahwa senjata robot itu memiliki efek penghancur peralatan. Android mendarat dengan ringan dan menjelaskan bahwa mereka sepenuhnya menduga musuh akan bersiap melawan efek petrifikasi, dan itulah sebabnya tuannya melengkapinya dengan senjata overload yang dirancang untuk menghancurkan perlengkapan lawan. Sang pelayan mengakui ini adalah cara yang luar biasa untuk mengakhiri duel, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjamin kemenangan mereka di sana. Dengan item petrifikasi di tangan, dia mengatakan akan membantu mempromosikan produk terbaik mereka demi nona mudanya. Melihat keadaan berbalik, Nyonya Kaya menjadi sangat marah dan tidak percaya dengan apa yang terjadi tepat di depannya. Dari jauh, dia berteriak putus asa, mencoba mencari tahu bagaimana tentara bayaran terbaiknya bisa kalah dengan cara yang memalukan. Kemudian petarung raksasa itu benar-benar berubah menjadi batu dan penyiar menyerukan kemenangan yang mengesankan dengan penyelesaian yang luar biasa. Penyiar menyatakan kemenangan bagi perwakilan pengrajin es, boneka mekanik luar biasa bernama Eve. Wanita sombong itu menutupi wajahnya karena malu sementara penyiar berteriak bahwa kelas terlemah dari semuanya baru saja memenangkan duel. Dua pria berkerudung lari dengan putus asa untuk membantu tentara bayaran yang membatu, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi itu. Di tribun, protagonis kita tersenyum penuh kemenangan dengan binar misterius di matanya saat ia menyaksikan hasil rencananya. Peri kecil merayakan di bahu android dan penyiar menyatakan awal dari babak baru dalam sejarah labirin hantu, yang menunjukkan permintaan pembuatan item yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka terima. Dengan senyum sombong, dia berkata bahwa dia tahu kekuatan sejati kakaknya akhirnya akan terungkap kepada semua orang. Di bagian belakang bengkel, robot itu berkomentar bahwa dia tidak punya keluhan selama penjualan terus meningkat seperti ini. Android itu kemudian menyajikan teh dan memperingatkan bahwa mulai sekarang tuannya akan bekerja keras seperti kuda beban. Dia menunjukkan bahwa dia telah bertarung sampai kehilangan lengannya. Jadi adil jika bocah itu bekerja sampai kehilangan 5 atau 6 lengannya sendiri. Sang pengrajin berteriak bahwa ia bahkan tidak memiliki lengan sebanyak itu.
Sementara adik kecilnya hanya menikmati tehnya, mengabaikan argumen tersebut, si kecil kemudian menatap mereka dengan rasa terima kasih yang besar dan dengan tulus berterima kasih atas semua upaya yang mereka berikan. Bocah itu dan pelayan itu menatap makhluk kecil itu dengan penuh kasih sayang saat dia melanjutkan pidatonya yang menyentuh. Sambil melayang, dia berjanji akan memberi mereka hadiah atas segalanya setelah dia kembali normal, membuat mereka berdua sangat terharu. Tetapi momen manis itu terganggu oleh pemberitahuan lelang. Sang pahlawan menjelaskan bahwa ia mendaftarkan beberapa item langka untuk dijual di sana sambil tersenyum. Ia menduga lelang itu akan sangat panas dan cukup penasaran untuk melihat hasil penjualan akhir item-item tersebut. Layar kemudian mengonfirmasi bahwa 3 perisai dan semua peralatan lain yang terdaftar telah terjual. Namun kejutan yang sebenarnya datang berikutnya, kita mengetahui bahwa pembeli dari benar-benar semuanya adalah nyonya kaya yang mereka kalahkan dalam duel arena. Sang pengrajin tertawa terbahak-bahak, memahami langkah wanita itu. Karena jika wanita kaya itu membeli semuanya, kelangkaan item tersebut tidak akan turun. Adik perempuannya dan android itu tercengang melihat strategi aneh wanita itu dan jumlah uang yang dia habiskan. Bocah itu berkomentar bahwa orang kaya berada di level yang berbeda dan meskipun logikanya aneh, mereka akhirnya mendapatkan klien yang sangat menguntungkan. Layar menunjukkan keuntungan yang tidak masuk akal dari penjualan tersebut, dan bahkan setelah pajak serta biaya-biaya lainnya, mereka berhasil mengumpulkan kekayaan yang lumayan untuk tujuan mereka. Adegan beralih ke gang gelap di mana kita melihat penyihir sombong dari sebelumnya berjalan dengan ekspresi kemarahan murni. Ia melihat iklan lelang dan segera mengenali wajah pengrajin yang mempermalukannya di masa lalu. Dengan kebencian di matanya, penyihir itu meremukan layar dan mengeluh bahwa hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk sejak ia bertemu pengrajin itu. Tiba-tiba, sesosok misterius muncul dari bayang-bayang dan berkomentar bahwa tampaknya sang penyihir sedang mengalami masa sulit. Orang asing itu kemudian menawarkan kekuatannya kepada sang penyihir, menjamin bahwa bersama-sama mereka dapat menghadapi pengrajin terampil itu. Penyihir itu berbalik kaget dan bertanya bagaimana pria berkerudung itu tahu namanya, tetapi segera menyadari bahwa itu bukan hal yang paling penting. Ia menarik belati bercahaya dan mengancam orang asing itu, mengatakan bahwa jika ini lelucon, pria itu tidak akan keluar dari sana dalam keadaan utuh. Tetapi pria berkerudung itu jauh lebih cepat dan menancapkan belati ke punggung penyihir itu, membuatnya berlutut seketika. Penyihir itu berteriak kesakitan saat energi biru aneh mulai mengambil alih seluruh tubuhnya tanpa dia mengerti apa-apa. Kemudian sosok misterius itu memegang belati yang bercahaya dan meminta penyihir itu untuk menerima kekuatan tersebut tanpa perlawanan. Cahaya biru yang intens meletus dari luka itu dan sang penyihir mengeluarkan jeritan kesakitan saat energi itu melahapnya sepenuhnya. Kembali ke masa sekarang, sang protagonis mengatakan bahwa dengan semua uang ini, akhirnya tiba saatnya untuk menjalankan rencana mereka selanjutnya. Pelayan mekanik mendengarkan rencana tuannya dengan cermat dengan ekspresi serius di wajahnya sambil melihat rumah-rumah indah di kota. Dia bertanya apakah ini langkah selanjutnya yang dia sebutkan sebelumnya. Pahlawan kita mengonfirmasi hal ini saat ia membuka pintu sebuah tempat usaha, mengatakan bahwa ia telah memikirkan hal ini sejak lama. Saat memasuki tempat itu, seorang pria bersetelan menyapa mereka, mengatakan bahwa ia sudah mengharapkan kunjungan dari pengrajin terkenal dengan senyum profesional. Pria itu mengonfirmasi bahwa bocah itu ada di sana untuk menyewa toko dan ia menjawab bahwa ia akan memutuskannya setelah melihatnya. Pria itu menjelaskan bahwa penjelajah dapat menyewa bangunan untuk mendirikan bisnis mereka sendiri di permukaan. Ia kemudian menunjukkan bahwa mengelola tempat seperti ini tidaklah rumit karena sistem menangani transaksi secara otomatis. Peri kecil mempertanyakan harga sewa yang tinggi karena mereka bisa saja menjual barang secara gratis di labirin. Broker itu tertawa dan mengatakan ada banyak manfaat memiliki toko tetap, seperti mengamankan tenaga kerja. Selain itu, toko yang disewa tidak memerlukan pengawasan konstan, memungkinkan mereka untuk menjelajah dan berjualan di saat yang sama. Tetapi adik perempuan sang protagonis menyipitkan mata dengan curiga dan bertanya apakah tidak ada yang aneh dari seluruh cerita ini. Dia menunjukkan bahwa properti utama di area sibuk seperti itu tidak seharusnya dibiarkan kosong sama sekali. Pria itu tersentak kaget mendengar pertanyaan tersebut, dan si android menatapnya tajam, membuat sang broker terbata-bata dan menjamin bahwa properti itu aman. Ia kemudian mulai mendaftar keunggulan bangunan 3 lantai tersebut yang memiliki area tempat tinggal dan gudang yang luas. Sambil berkeringat dingin, sang broker mulai terbata-bata saat hendak mengungkapkan alasan sebenarnya tempat itu kosong. Tiba-tiba, ia mengaku ada rumor konyol bahwa tempat itu berhantu, dan peri kecil itu langsung panik. Si kecil merasa ketakutan dan pria itu mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah rumor tanpa dasar yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Sambil gemetar ketakutan, ia menceritakan kisah hantu yang pernah ia dengar, seperti pelanggan yang menghilang dan benda-benda yang bergerak sendiri. Protagonis kita memperlihatkan senyum sinis dan mengatakan dia akan senang bertemu hantu sungguhan karena dia tidak takut pada apapun. Dia berteori bahwa itu mungkin monster tipe hantu yang muncul ke permukaan atau sekadar lelucon dari beberapa penjelajah. Anak laki-laki itu bahkan berkata dia lebih suka jika itu adalah hantu sungguhan, dan adik perempuannya berteriak, mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hal itu sama sekali. Dengan kubus di tangan, dia memutuskan untuk membuat beberapa barang anti hantu seperti air suci dan jimat untuk berjaga-jaga. Tepat pada saat itu, sesosok hantu bercahaya tiba-tiba muncul di belakang salah satu konter di toko yang kosong tersebut.
Makhluk biru itu melayang dalam diam dengan mata kosong dan penampilan yang sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Peri kecil itu berdiri terpaku karena takut, mulutnya menganga dalam teror murni melihat penampakan tersebut. Dia menunjuk dengan putus asa ke arah hantu itu dan memperingatkan kakaknya bahwa dia melihat sesuatu, tetapi kakaknya tidak mengerti maksudnya. Anak laki-laki itu melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi tidak melihat apa-apa. Karena bingung dengan keputusasaan adiknya, ia kemudian menyadari bahwa itu adalah hantu sungguhan dan sang pengrajin memintanya untuk tenang karena dia memiliki penjelasan untuk ini. Pemuda itu menjelaskan dengan tenang bahwa banyak monster tipe hantu yang bisa menghilang dari pandangan orang lain. Si robot mengonfirmasi bahwa dia tidak melihat apa-apa dan berteori bahwa karena adiknya adalah peri, dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Anak itu berteori bahwa apa yang dilihat adiknya pastilah sumber dari rumor hantu tersebut, dan si kecil bertanya mengapa mereka bisa begitu tenang. Masih ketakutan, peri kecil itu mencoba mendeskripsikan apa yang dia lihat agar mereka bisa lebih memahami situasinya. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu berdiri di dekat konter dan tampaknya tidak bergerak untuk saat ini. Memahami rencananya, sang protagonis memutuskan mereka harus berpencar untuk mencari hantu lain yang mungkin bersembunyi. Dia menjelaskan bahwa meskipun tidak terlihat, alat anti-roh akan tetap berfungsi dan dia mengangkat sebotol air suci. Pemuda itu kemudian menyerahkan air suci itu kepada sang broker dan memintanya untuk membantu karena adalah tugasnya untuk menjaga perdamaian di sana. Pria itu tampak canggung dan mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba menggunakan tindakan pencegahan terhadap hantu beberapa kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Peri kecil itu ketakutan lagi setelah mendengar bahwa barang-barang khusus pun tidak mempan melawan penampakan tersebut. Pahlawan kita kemudian mendekati konter dan berkata bahwa jika itu adalah monster, jimatnya harus bereaksi segera. Peri kecil itu mendekat dengan jimat di tangan dan kertas itu mulai melayang di dekat makhluk hantu tersebut. Gemetar ketakutan, dia mengulurkan tangan dan menempelkan jimat itu ke hantu. Namun yang mengejutkan, tidak terjadi apa-apa. Dengan mata terbelalak, makhluk mungil itu menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan penampakan itu. Dia berteriak bahwa tidak ada reaksi sama sekali dan menyimpulkan bahwa itu bukan monster tipe hantu seperti yang mereka kira. Dengan itu, dia bersembunyi di balik jimat dan berteori bahwa itu mungkin sihir ilusi yang ditinggalkan oleh seorang penyihir. Hantu itu kemudian perlahan mulai berbalik dan peri kecil itu merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari suatu tempat. Dia melihat ke belakang konter dan menyadari makhluk itu bergerak ke arah mereka dengan sangat lambat. Tiba-tiba, pengintai kecil itu ditarik paksa ke belakang konter oleh sesuatu yang bersembunyi di sana. Tangan bayangan muncul entah dari mana dan mencengkeram peri kecil itu dengan erat, menariknya ke dalam kegelapan. Dia mencoba melepaskan diri dan jimat itu jatuh dari tangannya saat dia terseret ke dalam bayangan misterius. Jimat itu menghantam tanah dan makhluk hantu biru itu lenyap begitu saja seolah-olah tidak pernah ada di sana. Gadis kecil itu menjerit putus asa mencoba meraih cahaya yang jauh, tetapi kegelapan dengan cepat menelannya bulat-bulat. Begitu berada di dalam bayangan, dia menyadari ini bukan monster hantu dan bertanya-tanya makhluk apa ini sebenarnya. Matanya terbelalak karena teror murni saat melihat wujud asli makhluk yang menangkapnya saat itu. Di dalam kegelapan, seorang wanita menakutkan dengan rambut ungu dan kulit pecah-pecah muncul, mengungkapkan wujud asli sang hantu. Sang protagonis berdiri membelakangi konter dan menyimpulkan bahwa setidaknya ada sesuatu yang aneh terjadi di gedung itu. Dia menoleh ke broker dan android tersebut sambil berkata bahwa dia mempercayai adiknya dan tahu dia tidak akan berbohong tentang ini. Pemuda itu menunjukkan jimat-jimatnya dan berkata bahwa untuk mengungkap kebenaran, mereka perlu menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan satu persatu. Dia ingat saat masih kecil dan berharap hantu itu nyata, tetapi sayangnya tidak ada yang pernah datang mengunjunginya. Broker tersebut berpendapat bahwa labirin mungkin merupakan kasus khusus, tetapi anak itu tetap skeptis. Tiba-tiba, protagonis berbalik untuk melihat ke belakang konter dan memanggil nama adiknya. Khawatir karena keheningannya, peri kecil itu menatap makhluk menakutkan itu dan menyadari bahwa monster ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah monster tipe roh yang hanya terlihat seperti hantu biasa. Dengan ini, si kecil mengerti mengapa tindakan pencegahan tidak berhasil karena spesies makhluk itu benar-benar berbeda. Gadis itu ingat bahwa roh itu bersembunyi di bayangan dan hanya bisa diusir oleh cahaya kuat dari luar. Terjebak di dalam, dia mulai putus asa dan memohon kepada kakaknya untuk membantunya keluar dari kegelapan itu. Kemudian kilas balik dimulai yang menunjukkan hari saat dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang lebih tua untuk pertama kalinya di rumahnya. Dia tidak begitu mengerti apa arti meninggal dunia. Jadi, dia tidak mau menerima bahwa putra teman orang tuanya akan tinggal di sana. Meskipun dia mencoba menjadi anak baik di depan semua orang, dia merasa rumah dan keluarganya sedang dicuri. Suatu hari, gadis kecil itu akhirnya tersesat dan malam pun tiba tanpa dia bisa menemukan jalan pulang. Sendirian dan takut, gadis itu mulai menangis, benar-benar mengira ajalnya akan tiba di sana. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul. Dan anak laki-laki itu datang dengan membawa lentera untuk menyelamatkannya dari kegelapan. Dengan mata berkaca-kaca, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan hari itu seumur hidupnya. Kembali ke masa sekarang, cahaya emas yang kuat menghantam roh kegelapan, membuatnya mundur kesakitan seketika. Dengan itu,
Peri kecil itu terbebas dari bayangan dan makhluk itu menjerit kesakitan saat terkena cahaya terang. Bebas dari kegelapan, si kecil tersenyum lega. Setelah diselamatkan sekali lagi oleh kakaknya, dia terbang ke arahnya, meneriakkan namanya, merasa senang karena kakaknya menyadari dia dalam bahaya. Gadis kecil itu merentangkan tangannya ke arah cahaya yang menyelamatkannya dari makhluk menakutkan dan gelap itu. Namun di tengah semua kegembiraan itu, dia malah menabrak wajah kakaknya, yang tidak menyangka hal itu. Akibat benturan tersebut, peri kecil itu menjadi agak pusing, pipinya memerah karena malu atas adegan yang baru saja dia timbulkan. Roh bayangan itu kemudian meleleh menjadi genangan gelap dan protagonis menyaksikan makhluk itu hancur di lantai. Tetapi genangan itu menyatu kembali dan makhluk itu berubah menjadi wujud yang lebih mengerikan dengan mata merah yang bersinar. Tanpa membuang waktu, sinar cahaya emas yang kuat menghantam kepala monster itu secara telak, mendorongnya mundur. Serangan bercahaya itu menembus makhluk itu dan menghantam tanah, menciptakan ledakan energi kecil di tempat tersebut. Kita menemukan bahwa serangan itu berasal dari senjata berbentuk bintang yang dibuat oleh pahlawan kita untuk melawan monster tersebut. Roh itu mulai hancur dalam cahaya dan anak itu berkata sudah waktunya untuk menghancurkan benda itu berkeping-keping untuk selamanya. Broker tersebut memuji kecepatan pemuda itu, dan sang pengrajin menjelaskan bahwa yang dia butuhkan hanyalah jimat yang dijatuhkan adiknya. Dia menyimpulkan bahwa apa yang menangkap adiknya adalah sesuatu yang terlihat seperti hantu tetapi sebenarnya bukan. Dan tersangka utamanya adalah roh bayangan. Kemudian dia menggunakan cahaya dari cermin surya untuk memaksa makhluk itu keluar dari bayangan dan menghabisinya dengan senjata cahaya. Anak itu kemudian berkata bahwa dia tahu di mana harus menyerang karena si kecil kemungkinan besar melihat sesuatu yang penting, yang membuatnya bingung. Terungkap bahwa penampakan pertama yang dia lihat hanyalah umpan yang mengawasi mereka dari jauh di belakang konter. Si kecil menyadari dia diserang saat mencoba melihat apa yang sedang dilihat oleh umpan itu, dan bahwa ada dua makhluk di sana selama ini. Dia terkejut oleh pengungkapan itu dan bertanya-tanya bagaimana kakaknya dan yang lainnya tidak menyadari keberadaan makhluk kedua. Pada saat itu, hantu biru tersebut mulai memudar ke udara di depan sang broker dan pelayan mekanik. Peri kecil itu kemudian teringat rumor tentang para petualang yang menghilang setelah diserang oleh hantu. Dia berteori bahwa sosok hantu itu adalah roh dari seorang penjelajah yang ingin membalas dendam pada monster yang mengalahkannya. Adegan berpindah ke sebuah gereja gelap dan sebuah suara mengeluh bahwa roh bayangan itu dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Kita mengetahui bahwa suara itu milik penyihir sombong yang melemparkan topinya ke tanah dan berteriak bahwa ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba, sesosok berkerudung muncul dan menertawakan kemalangan sang penyihir, mengatakan itu adalah balasan yang setimpal. Pria berkerudung itu mengkritik rencana si penyihir, mengatakan itu terlalu rumit untuk mengendalikan roh guna menyerang sang pengrajin. Dia bertanya apakah penyihir itu bodoh dan menunjukkan bahwa akan lebih cepat jika menggunakan sihir kuatnya untuk menyerang anak itu secara langsung. Sosok berkerudung itu menjelaskan bahwa untuk membuat seseorang menderita, lebih efektif untuk menargetkan orang-orang di sekitarnya daripada orang itu sendiri. Sosok misterius itu kemudian perlahan mulai menarik kerudungnya, mengungkapkan senyum sinis di balik bayangan. Seorang pria berambut putih bernama Diablo terungkap, yang merasa kecewa atas kegagalan penyihir dalam menyelesaikan misi tersebut. Penyihir itu panik melihat atasannya dan terbata-bata, bertanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia akan datang ke sini. Bos misterius itu kemudian memanggil nama penyihir itu dan juga nama pemburu yang bersamanya dengan suara mengancam. Dia berkata dia tidak akan membiarkan mereka melupakan alasan dia memberi mereka kekuatan. Diablo memberikan tatapan dingin dan memperingatkan mereka untuk tidak terus mengecewakannya dengan kegagalan yang terus-menerus. Makhluk mirip burung muncul dari bayang-bayang dan membungkuk di depan tuannya, menunggu perintah selanjutnya. Penyihir itu mencoba meminta maaf, tetapi si pemburu memotongnya, menyuruhnya diam dan duduk manis di sudutnya. Makhluk itu kemudian berkata ini adalah gilirannya untuk bertindak dan penyihir itu hanya perlu menonton dengan mulut ternganga. Dalam wujud manusia burungnya, si pemburu bersumpah bahwa dialah yang akan mencabik-cabik pengrajin terkutuk itu. Sekitar setengah bulan setelah insiden hantu tersebut, kerumunan orang berkumpul di depan sebuah toko di kota. Toko bernama Artisanes Workshop akhirnya dibuka dan bisnis berkembang pesat setiap harinya sejak saat itu. Pahlawan kita menjelaskan bahwa dia menjual barang-barang di toko dan menggunakan uangnya untuk membeli lebih banyak bahan dan membuat peralatan baru. Dia bercerita bahwa sebagian besar dari 10 juta yang mereka kumpulkan digunakan untuk renovasi dan inventaris toko, tetapi anak itu melihat ini sebagai biaya operasional dan investasi awal, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan berkat semua publisitas tersebut. Penjualan harian mencapai 200.000 emas dengan margin keuntungan 60 hingga 70%. Kelelahan karena terlalu banyak bekerja, pemuda itu mengeluh kepada peri kecil, yang mengoreksinya dengan menunjukkan bahwa dia mengulang kalimat yang sama 2 kali. Dengan toko yang berjalan lancar, dia memutuskan sudah waktunya untuk mulai menerima pesanan pembuatan barang dari klien lagi. Adiknya sangat bersemangat dengan ide itu dan menyarankan pesanan dari perkumpulan pecinta boneka mekanik. Anak laki-laki dan pelayan itu terkejut dengan saran aneh tersebut sementara si kecil mencoba menjelaskan dirinya lebih baik. Dengan senyum canggung, peri kecil itu berkata dia memiliki alasan pribadi untuk merekomendasikan pesanan khusus ini. Dia mengungkapkan bahwa presiden klub ini adalah seseorang yang sering menjelajah bersamanya dulu, tetapi mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Dengan mata memohon,
Makhluk mungil itu bertanya apakah mereka tidak bisa menerima pesanan ini demi dirinya. Pahlawan kita kemudian setuju untuk mengambil pekerjaan itu dan peri kecil itu merayakannya dengan melompat kegirangan dalam pelukannya. Adegan berpindah ke sebuah gua luar ruangan tempat pahlawan kita dan si pelayan menunggu kedatangan klien. Anak itu berkomentar bahwa orang yang menyukai boneka mekanik biasanya agak aneh dan dia berharap hal itu tidak terjadi di sini. Tiba-tiba, langkah kaki seseorang yang mendekat menarik perhatian kelompok yang sedang duduk di meja tersebut. Seorang wanita berpakaian biarawati dan mengenakan baju zirah memperkenalkan dirinya sebagai Violet dan bertanya apakah dia adalah kakak laki-laki Shika. Wanita itu terkejut saat mengetahui bahwa peri kecil itu sebenarnya adalah Shika dan bahwa dia berubah menjadi monster kecil. Pahlawan kita bingung dengan situasi tersebut dan meminta wanita itu untuk menjelaskan detail pesanan tersebut. Presiden klub penggemar itu bercerita bahwa dia menjalankan kelompok tersebut dan kagum dengan duel pelayan mekanik di arena. Dia dan teman-temannya kemudian mengelilingi robot tersebut dan mulai menganalisis setiap detailnya seolah-olah dia adalah sebuah karya seni. Wanita itu mulai mengobrol dengan peri kecil tentang pakaian boneka dan sama sekali mengabaikan sang pengrajin. Tiba-tiba, bayangan raksasa menutupi seluruh kota dan sebuah lubang menganga di tengah-tengah ruang bawah tanah, Dungeon. Pahlawan kita menyadari ada sesuatu yang aneh dan menatap ke langit, merasa curiga dengan perubahan lingkungan yang mendadak itu. Tanpa peringatan, pemburu menyerupai burung menukik tajam dari langit dan menyerang sang protagonis dengan cakar tajamnya. Pemuda itu berhasil menahan serangan dengan lengannya, namun ia terpental ke belakang karena kekuatan benturan tersebut. Si penjahat terbang kembali ke angkasa, sementara para biarawati dan pelayan menatap ke atas dengan ngeri. Terkejut oleh serangan mendadak itu, makhluk tersebut mendarat di tengah jalan, menimbulkan kepulan debu hebat dan membuat para penjelajah di sekitar kebingungan. Sang pemburu tertawa jahat, berkata bahwa si artisan pantas mendapatkan itu karena telah mempermalukannya di depan semua orang. Sang pemuda mengenali suara predator itu dan terkejut melihat manusia telah berubah menjadi monster. Si penjahat mengaku kembali untuk menghabisinya dengan tubuh baru yang ia dapatkan setelah membuang kemanusiaannya. Cahaya hijau terang muncul di tanah, menciptakan lingkaran sihir yang menjebak sang protagonis di dalam penghalang. Manusia burung itu kemudian mencengkeram si pemuda dan terbang tinggi, mengancam akan menjatuhkannya ke dalam lubang Dungeon. Si penjahat mengakui kekuatan si artisan, namun berkata bahwa ia tidak akan selamat jatuh dari ketinggian tersebut, berapapun jumlah HP-nya. Sambil tersenyum sinis, sang pemburu melepaskan pemuda itu, membiarkannya jatuh menuju kematian di dasar labirin. Namun tiba-tiba, makhluk itu merasakan sesuatu yang aneh dan menyadari mangsanya tidak jatuh sebagaimana mestinya. Si penjahat menoleh ke bawah dan terkejut melihat pemuda itu berpegangan pada kakinya dengan benda aneh. Ternyata, sang protagonis menggunakan sepasang borgol untuk mengunci dirinya pada kaki si manusia burung agar tidak terjatuh. Dengan sebuah gulungan kosong dan kulit Thunderbeast, si artisan bersiap menempa item baru di tengah jatuh bebas. Dengan senyum percaya diri, ia berkata akan menyeret si penjahat bersamanya dan mengaktifkan gulungan sihir petir. Sihir tersebut mengelilingi mereka berdua dalam lingkaran petir emas, membuat si pemburu panik karena jebakan itu. Ledakan cahaya yang menyilaukan memenuhi langit saat sihir kuat menghantam mereka berdua secara langsung. Manusia burung itu menjerit kesakitan saat tersetrum hebat, namun sang pemuda bertahan dengan teguh. Meski menahan sakit, ia tetap fokus memastikan jebakannya bekerja sesuai rencana. Keduanya jatuh dari langit, meninggalkan jejak asap hitam dan percikan listrik. Si penjahat tersadar dan berteriak agar sang artisan jangan sombong hanya karena salam kecil itu. Saat jatuh menukik, pemuda itu sadar ia masih belum aman dari jatuh yang mematikan. Ia sempat berpikir untuk membuat item terbang, namun karena kekurangan bahan, ia memutuskan untuk membuat sesuatu yang bisa meredam benturan. Dengan cube di tangan, ia bersiap menempa sesuatu dengan cepat daripada harus berakhir hancur seperti tomat. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya, menghentikan kejatuhan mautnya. Ternyata Oliver, sang paladin, yang menyelamatkannya. Oliver bertanya dengan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Pahlawan kita tertawa lega dan berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mendarat. Sebuah layar panggilan muncul, itu adalah adiknya yang merasa khawatir. Sang pemuda memasang ekspresi serius saat menjawab panggilan tersebut. Namun, matanya membelalak saat melihat siapa yang berada di seberang panggilan. Seorang pria berjubah merah berdiri di depan jendela raksasa, mengatakan bahwa permukaan sedang kacau karenanya. Pria itu menuntut penjelasan mendetail. Ia memperkenalkan diri sebagai Alter, seorang Rune Knight dan salah satu pemimpin komite pelindung. Di jalanan, rumor tentang manusia yang berubah menjadi monster mulai menyebar. Teman biarawati si peri kecil mengeluh tentang situasi yang makin rumit. Tak lama, si peri kecil menerima pesan dari kakaknya dan merasa lega mengetahui ia baik-baik saja, meski sang robot memperingatkan bahwa ini terlalu dini untuk bersantai. Kembali ke ruangan, Alter meminta maaf karena memanggil secara mendadak. Dengan senyum mengejek, si artisan berkata ia tidak keberatan dengan panggilan itu, tapi jubah pria itu tidak cocok untuknya. Alter justru tersenyum lebar, menyukai kejujuran pemuda itu. Mereka berdiskusi tentang serangan manusia burung tadi. Sang komandan mengonfirmasi bahwa rumor monsterifikasi itu benar. Selama ini sang pemuda memang telah menyelidikinya demi mencari petunjuk tentang transformasi adiknya. Tiba-tiba,
Teman biarawati adiknya merangsek masuk ke ruangan dengan panik. Ia berteriak bahwa toko bahan bangunan di kota sedang kacau. Para penjelajah yang putus asa mencoba membeli bahan langka seperti kristal dan elisir dengan harga berapapun karena mereka menginginkan penawar berupa Pilo Sopher Stone. Sang protagonis menyadari bahwa ini adalah panik buying. Meskipun hanya ia yang mampu menempa batu legendaris tersebut, logika orang-orang sudah hilang karena ketakutan. Dengan harga bahan yang meroket dan stok yang menipis, mereka kini berpacu dengan waktu. Kembali ke bengkel, sang artisan mengumumkan rencana baru. Mereka harus pergi ke lantai bawah yang berbahaya di labirin Phantom untuk mencari bahan yang bisa dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Si peri kecil panik karena tempat itu hanya untuk penjelajah tingkat atas. Namun sang artisan tersenyum percaya diri. Ia mengungkapkan bahwa dulu ia pernah menjelajahi tempat itu bersama teman-teman veteran. Beberapa hari kemudian, sebuah gerbang logam raksasa terbuka. Dengan bantuan ksatria lapis baja perak, mereka mencapai lantai bawah. Si peri kecil terperangah melihat pemandangan di sana. Dunia aneh penuh pulau melayang, gunung berapi, dan air terjun yang menggantung di udara.